terburuk dikenalnya, tingkat kriminalitasnya tinggi, tidak punya peradaban, jauh dari kebaikan, ilmunya bahkan dalam skala minimum, semua nilai-nilai keburukan meresap di dalamnya. Di buruk itu kalau sifatnya disebut dengan jahlun, ya, bodoh, ya jahlun itu bisa berarti tidak punya pengetahuan, bisa berarti tidak punya sifat kebaikan. Bisa dua. Orangnya disebut jahil. Kalau dikumpulkan keduanya, sifatnya, orangnya, maka tambah tak dan ya nisbah sebelum akhirnya. Maka disebut jahiliyah. Jahiliyah itu artinya semua sifat-sifat yang buruk, yang tak kenal pengetahuan, tak punya peradaban, tak punya nilai etik yang paling dalam, maka dikumpulkan disebut dengan jahiliyah. Allah tidak menurunkan tongkat Nabi Musa di kalangan masyarakat ini, tidak menurunkan mukjizat Nabi Isa, Yesus, Mesias alaihissalam di tempat ini, tapi yang Allah turunkan adalah ayat-ayat Al-Quran yang seketika merubah komunitas ini dari yang disebut dengan jahiliyah hanya dalam tempo 22 tahun saja kurang lebih menjadi khairu ummah, umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Lahir kesaksian Allah langsung disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas paling pojok. Allah sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau ada manusia yang pernah hidup di bumi, maka kalianlah orang yang paling baik yang pernah terlahir dari kalangan manusia sampai saat itu. Sampai di detik itu. Nas itu disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua tingkat komunal manusia. Jadi Quran kita disebut dengan 5 nama. Ya, ada Bashar. Bashar itu nama yang menunjuk pada sifat nafsu untuk membedakan dengan malaikat yang tak punya nafsu. Di malaikat diciptakan oleh Allah disebut 88 kali dalam Al-Quran, diciptakan dengan sifat takwa saja. Ya, makanya malaikat tidak kenal salah. Malaikat selalu benar. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu sifatnya benar, menunaikan tugas sesuai dengan tupoksi dan tidak pernah menyimpang. Karena itu Anda tidak pernah mendengar malaikat Jibril korupsi ayat misalnya, ya? Atau malaikat maut telat cabut nyawa. Pasti pas, ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Memang sempurna, jadi jangan pernah menyanjung malaikat, tidak ada kerjaan. Hebatnya malaikat, memang hebat. Karena memang tidak punya nafsu, sempurna. Ya, nafsu mendorong pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Ya, kita punya nafsu dan nafsu cenderung mengarahkan pada keburukan. Lawan, malaikat punya sifat takwa. Lawan takwa itu nafsu. Makanya nafsu dengan takwa disebutkan sama dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Ya, yang diciptakan dengan nafsu saja itu hewan. Hewan. Ya, karena itu kalau hewan berbuat salah, jangan dicela. Ya, karena memang bakalnya nafsu. Hewan nggak punya takwa. Ya, kalau ibu sedang bersih-bersih, tiba-tiba misalnya lantainya sudah bersih, ada ayam ke situ dan buang kotoran, ibu jangan marahi. Dasar ayam memang begitu. Ya. Dia nggak punya sifat takwa. Kambing jalan-jalan misalnya kan, di sepanjang jalan tadi saya lihat kambing nggak pakai busana, tampil biasa saja, memang begitu kambing. Ya. Dan nggak usah marah gitu ya. Kalau sudah tiba musimnya adzan berkumandang pun dia nggak akan peduli karena nafsu. Nah, di antara nafsu dan takwa itu di tengah-tengahnya ada kita. Ya, yang memadukan antara nafsu dengan takwa itu disebut bashar namanya. Manusia saat diciptakan oleh Allah langsung diperkenalkan pada malaikat dengan nama bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ayat pertamanya saat dicipta malaikat dan manusia ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Kata Allah, ingatlah Rabbu Muhammad ketika berfirman pada malaikat, aku akan mencipta makhluk baru, tapi bukan kamu. Malaikat bukan juga kalangan jin yang sudah ada sebelumnya. Ayat 23 tentang jin. Tapi makhluk terletak antara malaikat dengan sifat takwanya dan berada di pertengahan dengan sifat hewan di bawahnya nafsu. Di tengah-tengahnya dia. Maka disebut dengan bashar. Karena itu, jangan pernah menuntut kesempurnaan pada pasangan hidup kita. Karena memang dia bukan malaikat. Dan jangan pernah mengeksplorasi kesalahan orang lain. Ya, karena dia pun punya potensi untuk menjadi baik. Dia bukan hewan. Hanya setan yang tidak pernah kenal benar, hanya malaikat yang tidak pernah kenal salah. Kalau konsep satu ini diterapkan dalam rumah tangga, itu insya Allah tenang kehidupan. Suami salah, gak usah diekspor. Papa gimana sih? Orang dia udah salah. Papa kan bukan malaikat, Pak. Mama juga bukan setan, kan? Indah gitu, itu baru satu saja. Karena itu nanti di Quran disebutkan 35 kali untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu. Makanya kalau Anda menemukan kalimat bashar, nanti ada nafsu terkait dengan mengontrol sifat konsumtif dalam diri kita. Apa yang harus dibeli, apa yang harus dinikmati, apa yang tidak perlu dipenuhi, ada. Karena itu ketika menemukan kalimat bashar, cek di situ bagaimana Allah membimbing diri kita untuk mengendalikan nafsu. Anda punya persoalan dengan handphone, Anda datang kemudian ke kontrol handphone.
Anda punya masalah dengan mobil, Anda datang ke dealer mobil. Anda punya masalah dengan diri kita, maka kembali kepada yang menciptakan kita. Sangat logis. Ya. Nama kedua disebut dengan ins. Ins dipasangan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya. Jin dengan ins. Lawan, paradoks maknanya. Jadi kalau ins sesuatu yang tampak, terlihat. Manusia disebut dengan ins karena fitrahnya nampak, terlihat. Jin disebut jin karena tersembunyi. Di setiap ada huruf jim dengan nun, di depan sebuah kalimat bahasa Arab, itu pasti tidak nampak, tersembunyi. Ya, jin misalnya, jim dengan nun. Kenapa disebut jin? Karena saat diciptakan sampai dengan dia tumbuh, berkembang, sampai wafat, sifatnya tersembunyi dalam pandangan kita. Ya, jin tersembunyi, manusia tampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Ya, betul, itu rumus ya. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, maka itu lebih parah lagi gitu. Ya. Sama dengan manusia, dia diciptakan tampak, hadir, eksis kehidupannya. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, ya ke rumah sembunyi-sembunyi, pulang kantor sembunyi-sembunyi, ya, ngambil handphone, tiba-tiba sembunyi-sembunyi, kamar mandi, update status sembunyi-sembunyi, ya, ini menunjukkan ada masalah dalam dirinya. Sederhana cara memahaminya. Oke? Ins juga sifatnya lembut, jin kasar. Ya, jin itu cenderung kasar. Makanya tidak pernah ada jin misalnya datang atau nampak atau masuk ke dalam diri manusia tiba-tiba jadi sopan. Gak ada orang kemasukan jin jadi sopan. Permisi, saya mau ikut kajian dulu. Sedang kemasukan, mustahil. Ya. Sebaliknya manusia ins dari kata anisa, anusa, anis, sesuatu yang lembut, ramah, sopan. Karena itu kalau ada manusia yang cenderung kasar, berarti ada yang salah dalam hidupnya. Ada pengaruh yang tidak tepat dalam hidupnya. Tidak ada yang tidak tepat. Karena itu kalau Anda cek di dalam Al-Quran, semua bimbingan hidup dalam tubuh kita, yang membimbing tubuh kita beraktivitas, semuanya meminta kita berbuat baik. Silahkan lihat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, masuk ke mata disuruh melihat yang baik. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati, lebih-lebih katakan pada perempuan yang merasa punya iman. Ya, yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna. Matanya, alhamdulillah, hanya boleh melihat kepada yang baik saja. Tatkala yang dipandang tak baik, palingkan. Ghadul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Turun ke lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yafraq qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gunakan lisanmu untuk menggosipkan orang. Sampai ke ujung kaki. Bahkan langkahkan kakimu kepada yang baik-baik saja. Jangan melangkah dengan sombong. Ayatnya banyak. Ya, dari mulai di Al-Furqan itu sampai dengan di Luqman Quran surah 31, ya, ayat 19 itu wala tamshi fil ardi maraha, jangan melangkah dengan sombong. Kalau cukup jadi manusia, apalagi beriman, itu sudah pasti jadi orang baik. Dan berbahagialah kita, agama kita dinamakan dengan Islam, dan berbahagialah kita sampai hari ini menjadi muslim, dan nanti kita akan lihat bagaimana nilai-nilai keislaman dalam Al-Quran dan Sunnah memberikan pengaruh yang dalam sampai dengan ke Eropa. Berbahagialah kita sebagai seorang muslim, karena Islam satu-satunya, pertama, yang punya kaidah dalam kitabnya secara langsung, yang menjunjung tinggi, satu, nilai toleransi yang paling dalam. Saya mengoleksi beberapa kitab-kitab, ya, yang ada di muka bumi sampai saat ini, dan saya belum menemukan di yang lain, ya, kita perbandingan sedikit, yang ajarannya semisal dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah temukan misalnya konsep toleransi yang paling tinggi dalam keberagamaan kecuali dalam Al-Quran. Hanya dalam Al-Quran ada kalimat berbunyi lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, kita beragama dengan sempurna. Silakan serius dalam berislam. Semaksimal yang kita mampu. Tapi hormati keyakinan orang. Ya, hormati. Jangan paksa orang untuk mengikuti Islam, tapi dakwahi, terangkan keindahan Islam. Tapi tak boleh paksa dia. Bahkan kalau ada yang memaksa orang lain masuk Islam, itu dihukumi dosa. Ya, turun Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang lain untuk bisa mengikuti ketentuan dalam Islam. Untuk masuk Islam. Yang dimaksud ad-din di sini Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Dimaksa orang masuk Islam itu dilarang. Menghargai orang lain untuk memeluk agamanya itu kita diminta. Tapi kita pun dituntut oleh Allah terangkan kemuliaan Islam, terangkan dakwah Islam sehingga dia merasakan kebenaran Islam. Tapi jangan sekali-kali paksa dia untuk masuk Islam. Baik dalam cara halus ataupun kasar. Ya, cara halus misalnya, maaf, ada musibah, tiba-tiba Anda kirim bantuan, tapi nggak diberikan kecuali kalau bersyahadat. Bahkan bikin biskuit mereknya asyhadu alla ilaha illallah. Misalnya, sekali dimakan langsung syahadat. Nggak boleh. Itu dilarang. Apalagi yang keras-keras.
Makanya mustahil, silakan, mustahil Anda akan temukan dalam perjalanan Islam yang sangat panjang ke belakang sampai kekinian ada tindakan kekerasan yang memaksa orang kemudian untuk masuk Islam. Itu mustahil. Mustahil. Nggak akan ditemukan orang Islam bom orang, tembak orang, bunuh orang untuk menunjukkan misalnya kebenaran Islam atau mengajak orang masuk Islam. Itu mustahil. Saya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu di Indonesia, dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada terjadi lagi gitu ya. Itu meledak. Saya di Lampung itu. Tiba-tiba langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya. Sekarang sampai ada bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Islam itu pasti baik. Islam itu pasti baik. Jadi berbahagialah kita oleh Allah diberikan hidayah menjadi muslim. Artinya, ketika kita diberikan bimbingan jadi muslim, Allah menginginkan kita jadi baik. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak baik, pasti ada yang salah dalam belajar keislamannya. Silahkan Anda cek dalam Al-Quran. Dari tubuh kita saja, pasti baik. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dibimbing supaya melihat yang baik-baik. Tangan dibimbing supaya mengerjakan yang baik. Kaki dibimbing supaya melangkah pada yang baik. Makanya orang jahiliyah saja, ya sejahiliyah-jahiliyahnya, ketika mendapat bimbingan keislaman, berubah jadi baik. Ibu kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Kenal? Bagus, Bu. Kalau kenal saya heran. Bu siapa gitu. Bagus. Karena dulu di Jakarta ada yang kenal. Kenal Abu Dzar? Kenal, katanya. Masya Allah. Tapi yang rekor itu Sukabumi, Hubudunya. Ya, Sukabumi, suka itu hubun, bahasa Arabnya bumi dunia. Sukabumi, hubudunya. Di Sukabumi itu ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Aduh, luar biasa. Saya sampai kaget tuh. Baik. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junada. Jundub bin Junada. Asalnya dari Ghifar. Jadi Ghifar itu nama daerah. Saya kasih rumus cepat ya. Mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya share saja. Di Arab tuh gini. Kalau kita ingin memperkenalkan nama daerah kepada orang lain, untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat kami, dan ini, saya masuk Islam nih, buktinya saya. Maka tambahkan al di depan nama daerahnya, tutup dengan i di akhirnya. Contoh, Jundub bin Junadah berasal dari Ghifar, maka dikenal dengan Al-Ghifari. Jelas? Kenal Imam Al-Bukhari? Oh, bagus. Ya. Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, yang buyutnya Al-Mughirah. Ya, itu tinggal di Kecamatan Ju'afah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, karena berasal dari Bukhara, maka mengenalkan dirinya, ana Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Ya, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, Pak Raymond dari Utrecht misalnya kan, ana Raymond Al-Utrechi gitu kan, Al-Brandai. Boleh, sah itu. Baik. Jadi, oke, Jundub ini preman. Tukang begal. Dan memang bukan cuma tukang begal. Itu pemimpin begal di kampungnya. Jadi Ghifar itu terkenal dengan kampung begal, Pak. Kampung begal semua. Jadi kalau ada, dan letaknya strategis di pertengahan pusat perdagangan, pusat niaga. Jadi kalau dari Mekah mau niaga, misalnya ke Syam kan, atau ke Yaman, mesti lewat sini. Dan itu kalau nggak store, bukan sekedar intimidasi, bisa berujung pada eksekusi. Itu Ghifar. Mendengar ada Nabi SAW di Mekah, kemudian tertarik untuk datang, Jundub ini, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, setiap orang sebelum nyawanya sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberikan satu jeda dalam hidupnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Supaya dia kembali. Walaupun itu Fir'aun. Fir'aunnya, itu masih dikirimkan 2 orang Nabi untuk menyadarkannya. 2 orang Nabi. Kita 1 Nabi nggak pernah lihat lah kan? Fir'aun sezolim-zolimnya. Nggak ada manusia paling zolim disebutkan di Al-Quran kecuali Fir'aun. Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Betul. Fir'aun ngaku Tuhan. Saya hampir tiap bulan komunikasi dengan MUI. Saya kesini sebenarnya dengan MUI juga. Ya, cuma beliau tadi ada keperluan dulu. Itu di Jawa Barat saja, MUI Jawa Barat, itu hampir setiap bulan ada nabi baru. Betul. Ya, terakhir di Garut kemarin. Ketika dicek di rumah sakit, ternyata sakit jiwa gitu ya. Anda bayangkan, nabinya sakit jiwa, bagaimana umatnya gitu. Nah, itu Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Dan yang dibunuh ini nggak main-main. Ya, bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada ibu yang sedang mengandung, ya berbahagialah ibu hidup di masa kini. Kalau di masa Fir'aun, itu langsung diutus 2 algojo. 1 untuk mengamati, yang kedua menyiapkan pisau untuk menghunuskan itu jikalau yang terlahir laki-laki.
Kalau laki-laki lahir seketika dilempar ke tanah, langsung digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya, dilempar digorok atau dijatuhkan digorok, bahasa Arabnya zabaha. Kalau berkali-kali zabbaha. Ya, kalau terus yuzabbihu. Kalau banyakan yuzabbihun. Ya, Quran surah kedua ayat 49. Ya, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yuzabbihun. Firaun. Jadi sekejam-kejamnya Firaun. Anda bayangkan? Dan mohon maaf, seburuk-buruknya dia sampai mengaku Tuhan, tidak menghilangkan sifat rahmat Allah sepanjang dia hidup di dunia untuk memberikan hidayah kepadanya agar dia kembali. Diabadikan di Quran surah ke-20 ayat 43 ayat sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, "Hei Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Firaun. Dia sudah menyimpang dari kedudukannya. Namun dakwahi dia dengan lembut. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia akan sadar bahwa dia menyimpang dan ingin kembali untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi enggak ada manusia yang enggak dapat hidayah. Oh, hati-hati dengan kalimat yang kadang-kadang menurut saya kurang sepakat dengan kalimat ini. Dia tidak mendapatkan hidayah, bukan. Allah berikan hidayah kepadanya, tapi dia tidak mengambilnya. Itu yang paling tepat kalimatnya. Karena sifat hidayah itu dalam Al-Quran akan Allah berikan. Sepanjang kehidupan kita masih berjalan, akan diberikan. Ada yang lewat mata, lewat telinga. Cuma kita mau ngambil atau tidak. Anda kan kalau dapat telepon dari sini, sinyalnya kurang, kita akan cari kan? Cari sinyal sampai dengan kuat itu. Hidayah dipancarkan seperti sinyal. Hanya saat kita menerima itu, apakah mau mengambil atau tidak? Itu poinnya. Turunlah Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang saat kami berikan petunjuk itu mau mengambil hidayah dari kami, maka kami akan bimbing dia kembali pada jalan yang lebih baik. Selevel Fir'aun pun kata Allah, saya berikan hidayah. Cuman sayang dia menolaknya. Jadi kalau sekarang ada yang diberikan hidayah kemudian menolak, terlambat. Sudah ada yang begitu namanya Fir'aun. Makanya diabadikan jasadnya untuk diketahui. Paham ya? Baik, saya kembalikan. Jundub kemudian ada getaran di jiwa. Pasti itu ada, Bu, Pak. Sekarang pun begitu. Kadang pernah nggak mengalami begini? Kenapa sih pulang mesti lewat masjid gitu? Padahal bisa lewat jalan yang lain. Kenapa tiba-tiba Anda mendengar bacaan Al-Quran? Kenapa tiba-tiba mendengar adzan? Itu bagian dari kasih Allah kepada kita. Sampai kita menemukan kebenaran dalam jiwa kita dan menemukan kedekatan dengan Tuhan, kembali kepada Allah. Maka Jundub merasakan, saya ini bisa nggak jadi orang baik? Tiba-tiba langsung bertemu dengan Nabi. Begitu melihat Nabi dalam pandangan pertama, Allah terpesona dengan auranya. Kemuliaannya, kata-katanya, kelembutannya, langsung mengucapkan syahadat. Kata beliau, "Ya Rasulullah, al-sini. Ya Rasulullah, berikan pesan kepada saya." Kata Nabi, "Pulang kamu ke Ghifar, tunjukkan kemuliaan Islam di Ghifar, dakwahi kaummu." Kata Jundub, "Ya Rasulullah, saya ingin berikrar syahadat dulu di depan Ka'bah." Kata Nabi, "Jangan lakukan, kita masih sedikit, khawatirnya kamu dipersekusi nanti, diintimidasi." Kata Jundub, "Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi?" Saya membegal terang-terangan, masa sembunyi-sembunyi? Enggak level. Dia pergi ke depan Ka'bah kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah ya ma'syara Quraisy." Hai orang-orang Quraisy, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Jadi pukulin sampai jatuh pingsan, ditemukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, "Jangan teruskan. Kalau orang ini wafat, maka kita akan terancam, enggak bisa lewat ke Ghifar." Maka singkatnya, selamat beliau pulang ke Ghifar. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, dalam periode selanjutnya, tiba-tiba Madinah dihebohkan dengan langkah kaki yang sangat luar biasa. Duk, orang kaget keluar. Begitu melihat keluar, ternyata di depan ada Jundub bin Junadah membawa semua anggota di kampungnya, rakyatnya, masyarakatnya. Ternyata dia bisa berdakwah di kampung begal tadi sampai semuanya masuk Islam. Makanya yang diabadikan nama daerahnya dengan gelarnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa disebutkan nama Ghifar? Bukan sekedar menjadi sebutan. Ingin menyampaikan bahwa keindahan Islam itu mampu merubah perilaku yang buruk jadi baik. Ini buktinya kami sekampung begal semua dapat Islam jadi baik. Ini Anda yang tidak tinggal di jahiliyah, masa kembali ke masa-masa yang kami pernah lalui? Gitulah bahasanya. Ini cukup jadi orang Islam, pasti baik. Dan setelah itu, dahsyatnya, jadi ahli hadis, Bu. Nah, kalau teman-teman baca Al-Arba'in, Al-Imam Nawawi itu, 42 hadis, di hadis ke-18 kan riwayat Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu yang riwayatkan mantan begal. Ya, saya mau tanya, kalau bangun tidur baca doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu yang riwayatkan mantan begal. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 151. Yang meriwayatkan Jundub bin Junadah, mantan begal. Itu bisa dibayangkan gitu. Sahabat Nabi ada yang pemabuk.
Banyak dulu sebelum masuk Islam, mabuk. Jadi di zaman jahiliyah itu pemabuk paling pemula yang amatiran itu 5 kali dalam sehari. Yang amatiran. Jadi kalau sekarang ada orang mabuk cuma sekali, diketawain tuh. Kalau Abu Jahal masih hidup diketawain. Betul. Itu yang amatiran. Tapi ketika datang kemudian kerasnya luar biasa. Ya Umar bin Khattab itu dulu senang mabuk, preman. Wah, kencang, suka ngajak orang berkelahi. Tiap siang naik ke Jabal Qubais yang sekarang dekat Zamzam itu, yang dibangun istana di atasnya, itu Umar naik ke situ tiap siang. Siapa yang berani dengan saya? Kalau ingin tes katanya fisik kekuatannya, maka silakan kita bertemu di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Cuman taktuk sama 2 huruf. Toha. Lewat ke rumah saudarinya. Tiba-tiba mendengar suara Al-Quran dibacakan. Toha. Cuma 2 huruf. Bergetar jiwa. Apa ini? Teruskan ayatnya. Ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak akan turunkan Al-Quran untuk memberikan beban ke dalam dirimu. Tiba-tiba bergetar jiwanya. Ingin belajar lebih dalam. Mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang dulu seburuk-buruknya cuma dengar 2 huruf. Toha. Masuk Islam jadi baik. Orang sekarang sudah 1 surat belum baik juga. Yang salah. Apa yang keliru gitu? Ya. Nah, jadi berbahagialah. Artinya, kalau ada orang Islam dan belum baik kemudian dari lisannya, pandangannya, tangannya sampai ke ujung kakinya, maka boleh jadi, kata Nabi, ada pengaruh lingkungan yang kuat yang bergeser dia dari fitrah keislamannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Jadi saya ingin katakan yang pertama, saya belum bicara peradaban dulu, karena nanti peradaban Islam disusun oleh 2 sumber utamanya. Ingat, 2 sumber utamanya. Yunani pernah punya peradaban dan disebut peradaban Yunani. Mesir punya peradaban disebut dengan peradaban Mesir. Irak punya peradaban disebut dengan peradaban Irak. Disebutkan nama daerahnya. Disebutkan nama wilayahnya. Tapi Arab mencapai peradaban tidak pernah disebutkan nama Arabnya. Anda tidak akan pernah mendengar peradaban Arab. Tapi yang disebutkan nama Islamnya. Peradaban Islam di Arab. Peradaban Islam di Andalus. Peradaban Islam di Baghdad. Jadi sesungguhnya, kalau benar-benar kita mengamalkan ajaran Al-Quran, bukan sekedar akan menghadirkan perbaikan pada hidup kita, tapi tingkat paling tingginya akan membentuk peradaban yang kelak kemudian nilainya bahkan akan bermanfaat untuk masyarakat Eropa. Tapi dasarnya, Al-Quran ingin mengajarkan, percuma kita mendapati kemajuan dan peradaban kalau kita tidak bisa memanage diri sendiri dalam kebaikan. Karena hancurnya peradaban itu, karena manusia tidak memiliki kontrol pada keadaan dirinya. Karena itu yang paling dasar yang diajarkan oleh Al-Quran. Sebelum membentuk peradaban, tata diri kita dulu supaya beradab. Supaya punya kepribadian mulia. Karena itu ketika risalah Islam itu datang, yang dimuliakan pertama kali jadi fokus perhatian oleh Nabi, itu akhlak. Belum pada ilmu. Silahkan Bapak Ibu cek. Orang-orang yang belajar di masa lalu di kalangan para ulama, itu pasti akan mempelajari adab sebelum ilmu. Sampai ada ungkapan, al-adabu qabla al-ilmi. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Bahkan kalau lebih dalam lagi, semua buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang jenius itu, mohon izin, sampai kemudian ke ulama lokal kita di Indonesia yang punya rasa karya internasional. Seperti misalnya Mbah Hashim Asy'ari, ya, yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Kitab pertamanya, itu yang dikarang sebelum yang lainnya, itu sebelum menulis Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebelum menulis An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Sampai 19 kitab. Kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Adab dulu. Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Syarah Muslim sampai 9 jilid. Sebelum menulis semua itu yang ditulis pertama kalinya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Adab. Seakan Islam memberikan isyarat bahwa manusia yang punya ilmu tinggi pun tapi tak bisa mengontrol dirinya dengan adabnya, maka ilmu itu bahkan akan mencelakakan dirinya dan berpotensi menyesatkan orang lain. Betapa banyak sekarang manusia punya gelar tapi gelarnya digunakan untuk menipu. Betapa banyak orang pintar sekarang kepintarannya digunakan untuk menyesatkan orang lain. Coba cek Bu ya, Pak, iseng-iseng di KPK atau di pesantren suka miskin misalnya. Ya. Itu kan kalau dicek di KPK daftarnya kan orang pintar semua. Silahkan cek, nggak ada orang lulus SD ada di situ. Silahkan cek, S kan yang paling tinggi, di kita kan S semua. SD, SMP, SMA, itu kan S1, S2, S3 kan sampai dingin tuh. Itu kan tingkat paling tinggi rata-rata. Dan disitulah keindahan Islam, berbahagialah kita. Pagi hari ini, ya kita masih diberikan hidayah menjadi muslim, tapi pertanyaan terbesarnya, di antara status keislaman kita, apakah sudah menjadi real muslim atau belum? Itu poinnya. Maka real muslim, muslim yang sesungguhnya, sebelum mengantar pada peradaban, disebutkan
Dasar pertama dalam Al-Quran dan Hadis adalah orang yang mampu menundukkan dirinya pada ketentuan Allah dengan mengikuti bagian pertama, bagaimana dia membentuk kepribadian mulia sehingga menjadi insan yang beradab. Satu. Jadi yang pertama, sebelum kita bicara jauh-jauh tentang peradaban, peradaban dalam Islam disusun dengan membentuk manusia yang beradab terlebih dahulu. Satu, saya senang memecah tema itu dengan mendalami maknanya dulu supaya ketersambungannya kuat. Ya, saya tidak senang menyampaikan informasi selesai pulang. Jadi kita kaji dengan analisis yang kuat, argumentasi yang cukup bagus, sehingga dengan itu pemahaman kita lebih komprehensif insya Allah. Tadi kan saya baru tahu di jalan judulnya Bu, saya nggak pernah pesan tema gitu. Saya tanya temanya apa, oke. Jadi kemudian dikasih kabar Islam dan pengaruhnya pada peradaban Eropa. Jadi saya terangkan dulu Islam, ya apa tuntunannya, bagaimana Islam membentuk peradaban, baru sampai ke Eropa. Ya, kita baru di Islam nih, belum sampai ke Eropa. Tenang ya, masih ada 4 jam ke depan. Jadi satu, ini ada insan beradab, itu dulu. Ini jadi misi Nabi yang paling mulia dari Quran surah kedua. Ini dalilnya 151. Ya QS Quran surah, ya. Saya turunkan satu dulu. Bahkan ini risalah ini disebutkan isyaratnya oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan kisi-kisi bocoran, ya, bahwa akan ada nabi terakhir yang diutus, lahirnya di tempat paling mulia. Karena nabi ini sangat mulia, maka beliau memohon kepada Allah lahirnya pun harus di tempat yang paling mulia. Ya, di waktu yang sangat mulia. Nabi Ibrahim berdoa. Maka doanya kemudian dikabulkan oleh Allah 30 generasi kemudian. Ya, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu ada kurang lebih 30 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Ya, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ya, coba ulangi. Ini di zaman Nabi Ibrahim sudah berdoa supaya Allah tolong nanti lahirkan. Ya Allah tetapkan terlahirnya seorang Rasul yang lahir di tempat paling mulia. Karena Rasul ini akan membawa misi yang paling mulia, maka mohon lahirkan di tempat paling mulia. Itu diabadikan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129. Ya, paling kiri agak ke atas. Dari doa ini dikabulkan oleh Allah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti lahirkan seorang rasul yang lahirnya itu tepat di dekat Ka'bah. Tidak ada satu rasul pun yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Palestina, berhijrah ke Mekah, wafatnya di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya di dekat Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti insya Allah haji atau umrah, yang belum semoga dipercepat ya insya Allah. Ya tidak cukup dengan amin nabung. Siapkan. Oke. Ini Ka'bah. Ya. Kadang-kadang ada banyak persoalan yang harus diikhtiarkan ya. Jadi kalau amin pun sampai kiamat kurang 2 hari rasanya sulit terwujud tuh. Oke. Ini kalau kita ini Hajar Aswad, tarik garis lurus ke sini, di Bukit Safa di sini. Dan dari Safa ini paling bawah keluar pintu Babus Salam. Ini Babus Salam sekarang di sini. Di sini ada eskalator, ini untuk yang turun, ini eskalator kedua, ini untuk yang naik, ini tangga yang pertengahannya, ini ada orang jaga, kursinya warna merah di sini, dan lurus ke sini. Di sini ada perpustakaan lama, Al-Maktabah Qadimah. Di sini tempat ngambil air zam-zam. Ini air zam-zam yang pakai selang, jadi pakai kran, jadi bisa ngambil pakai jerigen. Yang jualan jerigennya di sini orang Taif, ada 2 jenis, yang kecil itu 5 real, yang besar 10 real. Ini tempat Nabi lahir di sini. Anda kalau masuk dari sini, maka ini ada Bukit Jabal Qubais, sekarang jadi istana raja di sini. Untuk tamu-tamu, dari sini sampai ke ujung ini ada Zam-Zam. Zam-Zam sini, di Sofwa. Jalan sedikit ke sini, tempat merpati. Masuknya lewat sini. Ke sini. Jadi begitu belok sini, ini ada pos security. CCTV-nya satu warna putih, ada ke sini. Kemudian di sini sampai sini ada kipas angin, 35 jumlahnya. Ini pintu 26. Saya sudah hitung sendiri, pintu 27. Betul. Ini pintu 27, bab Nabi, bab Ali, bab Salam. Sini. Dan ke sini. Nah ini Nabi dilahirkan di sini. Pas posisinya. Tidak ada nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi yang paling indah adalah, perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya beliau diutus membawa 4 misi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti untuk manusia seorang rasul yang lahir dari kalangan kampung ini. Dekat Ka'bah.
Yatlu alaihim ayatika. Dan dia akan membawa ayat-ayatmu nanti. Ya. Wahyu. Karena itu Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ya, 286. Ali Imran 200 ayat. Baik, perhatikan. Wa yu'allimuhumul kitab. Nanti tuntunan ayat itu, ya Allah, berikan kesempatan padanya untuk mengajarkan isinya. Sehingga umat bisa memahami bagaimana cara mengamalkannya. Misal, ada ayat tentang sholat. Wa aqimus sholat. Al-Baqarah 43. Tunaikan sholat. Bagaimana caranya kalau tidak dijelaskan? Maka peran Nabi yang kedua mengajarkan caranya. Maka Nabi ajarkan begini cara bertakbir, begini cara ruku, begini cara sujud. Ya. Kemudian wal hikmah, ya Allah, mohon berikan ia pemahaman untuk menyampaikan esensi hikmah di balik pengajaran ibadah itu. Karena itu kalau ingin ibadah lebih mulia, ibadah lebih khusyuk, lebih baik, tips dari Al-Quran jangan berhenti pada mengetahui caranya dan bacaannya. Tapi dalami sampai memahami isinya. Ya, kalau kita lakukan itu, maka kekhusyuan akan terasakan dan nikmat itu akan diraih. Makanya ada sindiran halus dalam Al-Quran, halus sekali. Kata Allah, akan ada orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang ia baca dan ia lakukan dalam sholatnya. Jadi kalau kita hanya sekedar angkat tangan, ucapkan takbir, naik, turun, ruku, sujud sampai dengan salam, tidak memahami isinya, maka besar kemungkinan sulit mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti yang dibacakan? Sujud nggak paham yang diungkapkan. Makanya bahasa Qur'annya, ketika kita telah mengetahui ayat, dalil bacaan, Allahu Akbar, angkat tangan jadi dengan bau hadwaman kibai. Fayaqulu, ucapkan Allahu Akbar. Ya, paham caranya begini, kalimatnya begini, kemudian pahami isinya. Kenapa menyebutkan Allahu Akbar? Kita katakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Aku mohon ampun ya Allah. Sebelum sholat kadang merasa besar terhadap orang lain. Sombong dengan orang lain. Merasa lebih tinggi dibanding teman sendiri. Itu yang menyebabkan Abu Bakar itu baru takbir sudah bergetar. Dan mengeluarkan air mata. Setelah salam, tanya oleh sahabatnya, lima hakadha ya Amirul Mukminin, kenapa engkau sampai bergetar tadi? Kata beliau, saya takut. Lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan sebelum saya sholat. Makanya orang yang khusyuk itu ketika paham hikmah, lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika pikiran ikut kemudian ibadah, maka dia tidak akan liar memikirkan yang lain. Ini kan ada orang yang takbir lisannya Allahu Akbar, tapi di pikirannya WhatsApp Hu Akbar, Facebook Hu Akbar, kan? Ya, Instagram Hu Akbar. Bahkan handphone bunyi bisa dibatalkan sholatnya. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Halo? Jadi akbar itu siapa gitu? Dan yang terakhir, yang keempat, kalau orang sholatnya benar, paham dengan baik isinya, bisa diterapkan dalam hidup, wa yuzakkihim. Maka itu akan mendorong pada kesucian jiwanya, bersih dirinya, sehingga membentuk insan atau manusia paripurna yang beradab. Jadi, poin terakhir, tujuan akhir dari ibadah diturunkan. Ayat Al-Quran diturunkan. Puncak tujuannya membentuk insan beradab. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa, dijawab oleh Allah. Turun Al-Baqarah 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Coba lihat urutannya. Kata Allah, sekarang kami akan utus seorang rasul dari kalangan kalian. Ini jawaban dari doa Nabi Ibrahim. Baik, perhatikan. Ia akan membawa ayat-ayat kami. Nabi Ibrahim tadi mengurutkan 4 kan? Ayat-ayat, ajarkan itu lewat hadis, kemudian hikmah yang ketiga, yang keempat baru adab. Tapi oleh Allah dijawab dengan urutan yang kemudian berbalik. Aku turunkan ayat-ayat ini, aku akan jadikan diturunkan. Tujuan utama dari hadis diperintahkan disampaikan, puncaknya membentuk manusia yang beradab. Insan yang beradab. Ini percuma kalau ada orang hafal Quran, tapi adabnya tidak ada. Karena kata Quran pun ada orang hafal Quran, tapi zalim ada. Buka Quran surah 35 ayat 32, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsi." Kami akan wariskan Al-Qur'an sampai bisa dihafalkan oleh sementara orang di hamba kami. Cuman sayang, ada yang hafal Quran tapi zalim dengan hafalannya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Ada orang hafal ayat Quran tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal qul huwallahu ahad. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang esa. Tapi dia bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu artinya zalim. Kita diminta untuk menghormati keyakinan orang lain, tapi juga dilarang mencampur adukan dalam keimanan satu dengan yang lainnya. Ada orang hafal bahkan wailul lil mukadzibin, celaka bagi yang berdusta, tapi masih berdusta. Ada dia hafal ayatnya, jangan korupsi. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, masih korupsi juga. Itu zalim namanya. Paham? Jadi bagian pertama, semua ayat diturunkan, hadis dijelaskan, tujuan puncaknya adalah
bagaimana membentuk insan yang beradab, yang patuh pada setiap ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Hadisnya kita ambil kitab Syu'abul Iman. Saya kuatkan lewat hadis karangan Imam Al-Baihaqi. Nomor hadis 2910. 2010 maaf, 2010. Hadis yang populer, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Sungguh tugas utamaku yang paling tinggi saat aku diutus adalah untuk membimbing manusia menyempurnakan akhlak sehingga mampu menjadi insan yang beradab. Ini poin pertamanya. Jadi jangan dulu bahas tinggi-tinggi tentang peradaban, sedangkan kita pun belum bisa membentuk diri kita beradab. Sekali lagi, karena banyak peradaban itu hancur akibat manusia tidak mampu menata dirinya dengan penuh adab, sehingga tidak bisa mengontrol emosi dan keadaan dirinya. Seperti ini. Nah, saya agak cepat. Misi inilah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk bisa mendidik orang-orang jahiliyah supaya beradab semua dulu. Maka diajarkan. Mohon izin, Abu Bakar menerima itu, Umar menerima itu, Utsman menerima itu, Ali, Zubair, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Maka terdengarlah sampai sekarang oleh kita informasi yang sampai kepada kita dengan sangat valid ketika mereka belajar dari Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi. Maka pertama kali yang terjadi perubahan pada hidup mereka, mereka menemukan keindahan adab dalam Islam. Tahap yang pertama, pembentukan karakter Islami. Pelan-pelan. Baru setelah itu turun ayat-ayat ilmu. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Izin untuk mencapai peradaban setelah adabnya itu tuntas, maka mustahil membentuk peradaban tanpa adanya pengetahuan. Gak mungkin ada peradaban kalau nggak ada orang pintar. Mustahil bisa menjadi modern kalau tidak ada riset. Tidak ada dorongan kepada pendalaman pengetahuan. Maka turunlah kemudian ayat-ayat ilmu. Satu-satu. Setelah ini turun kemudian ayat ilmu. Quran surah ke-9 ayat 122. Saya ambil ini dulu. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Awas ya Bu ya, Pak ya, mohon izin ya. Saya tidak ingin menyampaikan sebuah informasi berhenti di sini. Maksud saya, sekalian dievaluasi sampai hari ini, puncak adab yang ada dalam Al-Quran itu sudah teraplikasikan belum dalam hidup kita. Nanti kita keluarkan, nih saya baru poin-poin besar. Tenang aja, kita masih berapa, sampai jam berapa sih kita? Boleh silakan ya. Enggak ada masalah, boleh silakan, enggak ada masalah. Bebas alhamdulillah. Pokoknya saya jam 1 ke Brussels, Anda mau di sini sampai besok pun silakan. Enggak ada masalah. Ini kita baru ini aja, baru lewat aja gitu, baru sedikit ya. Nanti setelah itu baru kita perdalam. Detailnya belum. Kan ini cek dulu nih, membentuk insan beradab. Hari ini sudah beradab atau belum? Apa ukuran adab dalam Al-Quran? Ya kan? Mata ukurannya apa? Telinga apa? Lisan apa? Sampai ke kaki. Setelah itu kita cek, sesuai nggak hidup kita dengan Quran? Jangan-jangan ngaku muslim, tapi nilai keislamannya nggak ada gitu. Itu maksudnya. Jangan-jangan tertulis di KTP-nya Islam, tapi aktualisasi keislamannya nggak muncul. Itu maksudnya. Nah, setelah ini masuk ke ilmu. Ya, nanti bagaimana cara menuntut ilmu? Ya, teman-teman barangkali ada yang belajar di sini, kita share nilai Al-Quran. Saya pernah mempraktekkan dan mengikuti ini dan hasilnya sangat luar biasa. Nanti ada tuntunan bagaimana mempercepat pelajaran, bagaimana supaya cepat paham, bagaimana menghafal sampai sulit lupa dan seterusnya. Nanti turunannya ada di sini. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dirinci amalannya di Quran surah ke-58 ayat 11. Dikuatkan sebelumnya dengan wahyu pertama turun Quran surah 96 ayat 1. Diberikan amalan untuk menguatkan pengetahuan. Ya, jadi nanti dari 4 tipe manusia akan ada tipe yang kelima. Kalau ini dipelajari dengan benar. Dari segi ingatan. Ya, jadi yang pertama itu ada yang mohon maaf sekali, ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ya. Yang kedua itu ada yang lambat ingat, ya, kemudian cepat lupa. Ya. Kemudian ada lagi yang mohon maaf cepat ingat, yang cepat lupa. Ya, ada lagi yang lambat ingat, lambat lupa. Ya, yang berbahaya itu adalah yang lambat ingat, cepat lupa. Itu yang paling bahaya. Ya. Saya terangkan sampai 2 jam, paham? Belum. Tambah 30 menit baru mengerti. Begitu keluar musola, lupa. Ya. Nah yang ini unik. Yang ini akan melahirkan manusia tipe nomor 5. Cepat ingat dan sulit lupa. Ini bukan mau ingat, mau lupa aja susah. Biasanya kan utang yang begitu. Ya. Ini ilmu. Jadi mau lupa susah. Aja pokoknya. Ini tipe yang sangat luar biasa. Jadi amalannya nanti ada di Quran di akhir ayat Quran surah kedua akhir ayat 282.
Ini ada paling kiri sebelah bawah, ya, akhir ayatnya. Oke. Ini diaktualisasikan sampai ke riset, sampai ke studi banding. Kata Allah, silakan jalan-jalan. Silakan Anda sekolah, ya, sampai ke Leiden, sampai ke Utrecht di sini, sampai ke Amsterdam, ya, sampai ada yang kemudian ke Hamburg, ke Jerman, nyebrang dikit ke Munich, ya, sampai silakan turun kemudian Quran untuk analisis perbandingan studi misalnya Quran surah ke 27 ayat 69. Qul siru fil ardi, katakan pada umatmu ya Muhammad, silakan jalan-jalan ke muka bumi, berpetualang. Ya, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Kemudian ambil riset perbandingan. Bagaimana orang-orang bisa menghadirkan peradaban di tempat mereka. Ya, ada kaum Ad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, ada kaum Thamud, lihat peninggalannya, jalan-jalan ke Jordan kemana, belajar sampai sana. Tapi analisis juga, kenapa peradaban itu tidak mampu membangkitkan mereka untuk bertahan dalam kehidupan, malah hancur. Dan kamu jangan seperti itu kemudian hari. Ini dalil Anda untuk sekolah ke luar negeri. Jika ada ustadz yang bertanya, kenapa jauh-jauh sampai ke Belanda? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kan jawabannya? Dah, baru setelah ini membangun peradaban. Ya, kita bicara pada peradaban. Di peradaban dasarnya dibentuk oleh dua hal yang sangat penting. Satu, membentuk insan yang beradab, kemudian diisi dengan pengetahuan. Setelah pengetahuan ini ada, dikombine kemudian dengan mempelajari. Ini ayatnya satu. Kemudian risalah-risalah di masa lalu, makanya turun ayat-ayat tentang umat-umat sebelum Nabi SAW. Dari zaman Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, Quran surah ke-4 ayat 163. Turunkan kisah Nabi Ayub untuk dipelajari, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Turunkan Quran surah Nabi Yunus misalnya, tentang Nabi Yunus, Quran surah ke-21 ayat ke-87 sampai 88. Dan seterusnya nanti saya turunkan. Ini riset. Dia Allah membandingkan pada Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW, dulu Ayub begini, dulu Sulaiman begini, dulu Yakub begini, dulu Yusuf begini. Dikumpulkan semuanya sehingga semua miniatur nilai di masa lalu disempurnakan kemudian pada pengajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu saking komplit nanti pelajaran Nabi, Nabi menurunkan semua petunjuk ini pada para sahabat lewat satu keterangan yang sangat singkat. Turun Quran, surah ke-33, ayat 21. Kemudian dijawab dengan Quran, surah ketiga, ayat 31. Kemudian rahasia besarnya, dikumpulkan semuanya ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Nanti saya terangkan. Kita baru ini ya, baru selewat saja. Ini baru poin-poinnya saja, nanti kita detailkan. Ini dari semuanya ini. Kemudian Allah perkenalkan, jadi kalau ilmunya sudah kuat, adabnya sudah bagus, Allah turunkan konsep-konsep di masa lalu, dari mulai Fir'aun, Namrud, yang menyimpang dengan segalanya, dengan semua peradabannya, maka Allah perintahkan kemudian untuk mengikuti semua petunjuk Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, semua petunjuk Nabi-Nabi sebelumnya telah saya kumpulkan pada Nabi Muhammad, maka ikutilah semua petunjuk Muhammad SAW, maka engkau akan dapatkan uswah hasanah. Semua keteladanan terbaik untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Maka oleh orang-orang pada saat itu diikuti petunjuk Nabi, jadi dahsyatnya, mohon maaf ya Bu ya, Pak, ada petunjuk di bidang misalnya pemerintahan, ada petunjuk di pengetahuan, ada petunjuk di kedokteran dan kesehatan, ada petunjuk di bidang militer, ada petunjuk macam-macam. Sehingga sahabat Nabi yang 12.000 itu, semua aktivitasnya yang mereka tempuh itu sukses seluruhnya. Dan 12.000 itu asalnya cuma 40 orang. 40 orang, belajarnya di posisi ini yang tadi Bukit Sofa, ini Babu Salam, pintu keluar, di sebelah sini Bukit Sofa, ini ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Anak muda, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan, saya lagi, mewakafkan rumahnya yang sangat sederhana untuk taklim Nabi dan sahabat-sahabat awalnya, yang berjumlah 40 orang. Cuma di rumah ini, nggak ada karpet seperti musola, SBG, nggak ada kipas anginnya, nggak ada heaternya, ya, temboknya nggak kuat seperti ini, ada beton macam-macamnya. Ya, Masya Allah, hanya tempat yang sangat sederhana. Mohon maaf, kalau musim dingin terasa dingin, musim panas terasa panas, tapi dahsyatnya 40 orang ini, nanti saya berikan rahasianya, kemanapun mereka berpijak berpetualang di bumi, tidak pernah mereka hadir di situ, kecuali satu, mampu menjadikan semua penduduknya muslim, dan menjadikan tempat dilewati semua punya kemajuan dan peradaban. Amr bin As ekspedisi ke Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai kemudian nyebrang sampai ke Syam, ke Syria. Sekarang perhatikan, dari Mesir, Muslim. Libya, Muslim sekarang. Tunisia, Muslim. Aljazair, Muslim. Maroko, Muslim. Nyebrang sedikit ke Sisilia, Muslim. Sampai ke Syam, semua Muslim. Palestina, Lebanon, Muslim. Silahkan cek. Ya, sampai Syria, Muslim. Jordan, Muslim. Semua Muslim. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ikut kemudian ekspedisi
Maaf, sampai ke Ethiopia, Habsyah pada saat itu. Ya, kemudian Raja Najasyi mengirimkan utusan mau ke Cina, mampir di Barus, 414 km dari kota Medan. Datang orang Islam juga di situ, cuman satu orang. Hasilnya apa? Nusantara Muslim semua. Sekarang lahir Indonesia, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rakhine sukunya Rakhine, Muslim semua, satu orang. Dari 40 ini, semua orang, apapun profesinya, selalu sukses. Abdurrahman bin Auf, modalnya cuma pakaian. Dipraktekkan tips bisnis dari Nabi. Diberikan turunannya oleh Nabi. Cuman punya waktu 3 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah, yang kapaknya saja terbuat dari emas. Hijrah pertama ke Madinah, 3 bulan pertama, itu langsung jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Setahun jadi paling kaya, 3 tahun nggak ada tandingannya, kapak terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang, tanya. Punya kayu putih cap kapak aja belum tentu punya gitu ya. 40 orang. Nanti puncaknya, Nabi punya 12.000 orang sahabat. Dari 12.000 ini, 38 jadi panglima. Kehebatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Seperti Khalid bin Walid. Anda bayangkan. Maka dirangkumlah oleh Al-Imam Al-Bukhari semua tuntunan Nabi ini yang diterapkan dalam miniatur profil para sahabat, maka jadilah kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu nanti akan berisi 97 bab. Setiap babnya berisi langsung tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW bagaimana membentuk peradaban di bumi. Dari mulai kitab iman, sampai kitabnya ilmu, sampai kitab bisnis tijarah, sampai kitab orang sakit, sampai dengan imarah kitab pemerintahan. Al-Bukhari, 97 bab. Secara singkat, maaf ya, kita masih sekilas dulu. Nanti sepeninggal Nabi kemudian jadi maju, orang Islam kemudian membawa risalah Islamnya, maju, dibawa ke Baghdad sampai muncul peradaban Islam di Baghdad. Dibawa ke Andalusia, padahal itu cuma berenang, Bu. Abdurrahman Ad-Dakhil cuma berenang di situ. Ya, berenang, datang ke sana, memimpin di sana. Yang sebelumnya kemudian diawali dengan orang Andalusia sendiri. Awas, hati-hati ya. Fokus baik-baik. Orang Andalusia sendiri, orang Spanyol, datang kemudian ke gubernur namanya Musa bin Nusair di wilayah Afrika. Jadi Afrika itu dulu, itu provinsi Islam. Provinsi. Anda bayangkan, gubernurnya itu memimpin satu benua. Gubernur Islam, mimpin satu benua. Namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair punya panglima hebat, namanya Tariq bin Ziyad. Di masa itu kedatangan utusan dari Andalusia, sekarang Spanyol, minta dibantu, dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Dia datang bawa proposal, tolong bantu kami. Banyak rakyat disiksa, banyak rakyat yang kemudian ditindas dan sebagainya. Maka disurvei ke sana, dikirim intelijen. Patut dibantu ini. Nggak pernah ada sejarah dalam tertulis kemudian di muka bumi, orang Islam datang mengekspansi itu nggak ada. Orang Islam datang untuk ambil wilayah, kemudian menghancurkan itu nggak ada, nggak ditemukan. Ini permintaan datang untuk dibantu. Begitu datang ke sana, ditolong, dikirim 10.000 pasukan. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Sampai di sebuah selat, dibakar semua kapalnya. Tariq berpidato dengan berkobar-kobarnya. Beliau katakan, di depan kalian adalah kematian. Amamakum syahid. Wa wara'akum maut. Di depan kalian ada syahid, di belakang kematian. Kalau ingin syahid, silahkan kita berjuang bantu saudara kita ini. Kalau ingin meninggal pun silahkan kembali ke tempat kalian berenang lewati lautan ini. Pilih mana? Kalian meninggal sambil berenang atau meninggal mulia di hadapan Allah? Maka semua berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berjihad. Sampai ditalahkanlah Raja Rodrik. Dibuka kemudian Andalus. Begitu selesai dibantu mau pulang, rakyat Spanyol meminta, tolong tinggal di sini, tolong bantu bangun kami. Maka dibangunlah di situ. Dan dari keturunan Muawiyah nanti, dinasti Muawiyah namanya Abdurrahman, masuklah ke situ, dibimbing oleh beliau. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu Islam masuk, diturunkan bekal-bekal yang tadi saya sebutkan itu tiba-tiba bisa menjadikan Spanyol di puncak peradaban di Eropa. Maka muncullah kemudian pengetahuan di sana. Ditemukan penemuan-penemuan. Ayat-ayat ilmu ini dipraktekkan, Bu, Pak. Maka sekarang saya akan rinci. Ya. Dari situlah kemudian Islam masuk ke Eropa, membentuk peradaban, sampai akhirnya terjadi pergulatan pada tahun 1491, dan berakhir dengan perjanjian Perdesias. Dan dibawalah kemudian khazanah Islam ke Eropa, diterapkan sampai kemudian ke Belanda. Belanda bahkan datang ke Nusantara tahun 1511, nyasar dulu sampai ke Goa, sampai kembali menggunakan navigator muslim namanya Ahmad bin Majid, sampai menemukan Maluku, sampai kemudian datang sampai ke Sunda Kelapa, sampai 22 Juni terjadi kemudian peperangan hebat, sampai kemudian pulang kembali dan mendapatkan nilai-nilai keindahan yang dibangun oleh orang Islam di sana. Itu baru pengantar mukaddimahnya. Sekarang kita masuk pada isinya. Sudah siap? Baik. Kita baru mulai ini. Tadi pengantar, tadi mukadimah. Saya serius. Oke, bismillah. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit. Nggak usah dihapus. Ya, biasa emang. Di Putra ini luar biasa emang, Masya Allah ya. Kalau di tempat lain saya pengen hapus, nggak ada yang bergerak sini ya, Masya Allah. Kalau di sini nggak pengen saya hapus, pengen ngapus gitu. Luar biasa. Imannya kuat nih, Masya Allah. Sabar Mas ya.
Ya, saya mohon izin melambatkan karena dia hanya sekilas saja, jadi saya percepat. Sekarang kita pelan-pelan turunkan Islam dan pengaruh peradaban Islam ke Eropa. Bagaimana peradaban Islam dibentuk? Maka ia memiliki 3 karakter yang paling utama. 1, Al-Quran memberikan pandangan mustahil peradaban itu dibentuk kecuali akan dimulai dasarnya atau pokoknya oleh insan-insan yang beradab. Karena yang kita bentuk peradaban, maka motornya mesti punya adab. Manusianya mesti punya adab. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Al-Quran adalah mendidik setiap manusia untuk memiliki adab yang paripurna. Maka diturunkanlah ayat-ayat oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan bimbingan bagaimana membentuk insan beradab. Nah, inilah yang ingin saya koreksi dulu dengan detailnya. Saya turunkan ayat-ayatnya. Coba dicek ibu bapak ke anak-anak kita. Karena nanti yang mengisi masa depan itu anak-anak kita. Kalau anak kita tidak siapkan dari sekarang, bagaimana mungkin mereka setidaknya bisa menyesuaikan dengan peradaban ke depan. Yuk kita turunkan. Itu Allah menurunkan ayat-ayat spesifik dulu bimbingan tentang pribadi, bimbingan tentang tubuh kita. Dari tubuh ini, ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana dibimbing kita menjadi manusia yang beradab. Jika ada yang menyimpang dari ketentuan ini, artinya masih ada yang harus disempurnakan. Yuk kita mulai dengan ayat mata misalnya. Pelan-pelan, ada Quran. Surah ke-24 cahaya, ayat 30 sampai 31. Mohon izin, bagi orang beriman, ini sifatnya mutlak. Jadi kewajiban. Kalau bagi manusia umumnya, ini tawaran. Bahkan bahasa Qurannya indah. Manusia manapun yang ingin dan punya kemudian, kecenderungan kuat untuk mengambil nilai Al-Quran dan dipraktekkan, dia akan maju kata Allah. Jadi, kalau dia mau praktekkan isi Quran, dia akan maju. Misal, ayat kejujuran dipraktekkan di Eropa, Eropa akan jujur. Ayat kedisiplinan dipraktekkan di Eropa, Eropa akan disiplin. Ayat kesabaran dipraktekkan di Eropa, Eropa akan sabar. Jadi, kalau Anda pun mau mengamalkan isi Quran, kata Allah terbuka, silakan. Tapi bagi orang beriman, saya jadikan wajib untuk diamalkan. Kewajiban inilah ketika Allah turunkan pada kita, enggak cara memahaminya. Sebetulnya bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Makanya dipaksa lewat kewajiban. Sebab kalau nggak dipaksa, nggak dikerjakan. Jadi kalau muncul kewajiban dalam fikih, cara memahaminya jangan jadikan beban. Tapi cara berpikirnya, ambil hikmahnya. Karena itu kita belajar hikmah. Kenapa diwajibkan ini? Supaya kita maju. Kenapa diwajibkan? Supaya punya peradaban. Kenapa diwajibkan? Supaya sukses. Sebab kalau nggak dipaksa, nggak kita dapatkan yang kita harapkan itu. Makanya ketika kita diminta oleh Allah ibadah itu seringkali oleh Allah dimotivasi dengan kesuksesan. Contoh ya. Sukses, maju, bahagia, bahasa Arabnya disebut falah namanya. Falah. Kalau sukses saja tapi kurang bahagia disebut fauz namanya. 29 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dengan turunannya. Fauzi, fauzan, faizah. Ya, fauz. Itu sukses. Jadi kalau ada yang namanya di sini fauzi, fauzan, artinya orang yang diharap sukses dalam hidup. Walaupun belum tentu bahagia. Oke. Ada yang bahagia ya. Lawannya farah, fariha. Ya, farhan sifatnya. Farah perempuannya. Kalau ada yang namanya Muhammad Farhan, diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Sekarang pilih. Ya, sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses. Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nah, sebelum kita milih, kepanjangan. Kalau Fauzi, Farhan, kepanjangan. Maka Allah kirimkan kata yang ketiga. Biasa di antara pilihan yang sulit, selalu ada yang ketiga. Alternatif. Allah tidak tawarkan 1, 2, tapi langsung memberikan yang ketiga. Kalau Anda ingin sukses, bahagia, ya, kaya, tenang, nikmat hidup, bahasa Arab disebut falah namanya. Falahun. Kalau itu kita genggam, maaf, di kantor sukses, di rumah tangga bahagia, di kampus sukses, falah namanya. Kalau itu kita genggam begini dan tidak ingin dilepaskan, maka tambahkan dalam ilmu sharaf, tambahkan hamzah di depannya. A begini. Harakat ini pindah ke sini. A. Ini jadi mati. Karena sudah ada hamzah, ini hilang. Aflah. Buka Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Cek kamus bahasa Inggris. Aflah itu, falah itu success and happiness. Nggak sukses saja, tidak happiness saja. Dikata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam. Jadi kalau kita beriman sekarang dan belum sukses dalam hidup, artinya ada sesuatu yang belum sempurna. Ya, belum bahagia, ada sesuatu yang belum kita pelajari. Karena itulah kemudian di antara cara untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan ini tadi, caranya ada falah. Falah ini kadang-kadang disandingkan oleh Allah dengan ibadah.
Contoh, ibadah yang sifatnya wajib yang kita kerjakan setiap hari, apa namanya? Salat. Baik, dari mana taunya salat? Tahu waktu salat dari mana? Tandanya, azan. Oke, yuk kita cek dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah dipanggil hayya 'alas shalah, ayo salat, yuk, ayo salat, ayo salat. Apakah kalimat berhenti sampai di sini? Apa setelah kalimat setelah hayya 'alas shalah? Tuh. Oh, nggak pakai oh. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa sih Allah kami mesti salat? Kata Allah, kewajiban salat saya perintahkan bukan untuk memberikan beban, tapi menjawab harapanmu yang ingin bahagia itu. Menjawab keinginanmu yang ingin tenang. Makanya dalam bagian episode salat itu, kan ada bagian-bagian yang tertentu yang membuat diri kita tenang. Bapak Ibu kalau mau cek silakan Bu. Tidak ada ibadah yang paling tinggi memberikan ketenangan dalam hidup kecuali saat salat. Bahkan dijamin dalam Quran surah kedua ayat 125, tempat salatnya saja udah bikin tenang. Kepercayaan silakan. Anda masuk masjid, masuk musola, dengan masuk rumah sendiri atau apartemen kita pribadi, orangnya beda. Begitu masuk masjid, Allah, musola tenang gitu. Salat 2 rakaat, duduk dekat tembok, diiringi kipas angin, saking tenangnya ngantuk tidur. Silahkan cek. Ya, bukankah sebagian banyak masalah dalam kehidupan bahkan diselesaikan di atas sejarah saat sujud? Tapi banyak masalah kecil tuh nggak pernah tuntas kalau diselesaikan dengan argumentasi saja. Satu protes, satu begini. Tapi banyak yang besar-besar itu selesai saat sujud. Sujud, selesai. Sholat. Ya. Hidup itu kan kompleks kan? Masalah ke pengajian, keundangan saja bisa berdebat. Papa, mama mau besok ke undangan nih, ke pengajian. Bagus mana ya bajunya? Hijau atau biru? Kata papanya biru deh, mah. Ah, kayaknya hijau deh. Ya. Nanya tapi sudah punya jawaban. Alhamdulillah kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Tuh, falah ya. Saya mau mulai dari sini. Falah. Jadi mohon izin. Kalau kita ada tuntutan dalam Quran, wajib kerjakan ini, wajib puasa, wajib sholat. Sesungguhnya, bagi Allah itu kalaupun nggak kita kerjakan, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak rugi. Cuman kita yang rugi. Saya tidak bebankan kewajiban ini untuk memberikan Anda beban, kata Allah. Tapi untuk mengabulkan harapan yang sering kau mohonkan kepadaku. Ya Allah, sukseskan aku. Baik, ini caranya. Ya Allah, bahagiakan aku. Baik, ini jalannya. Maka diturunkan semua jenis ini. Dan di antara jalan itu, kata Allah, jadilah engkau orang beriman yang beradab, maka aku akan jamin kebahagiaan dalam hidupmu. Turunkan sini. Quran surah 24 ayat 30-31. Untuk orang beriman ya, sifatnya wajib nih. Orang beriman, sifatnya wajib. Jadi kalau ada orang beriman melanggar ketentuan ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Masuk ke lisan Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya, sampai ke ujung kaki saja saya percepat. Quran surah ke-25 misalnya. Teman-teman sekalian, saya turunkan ayat 69 atau puncaknya Quran surah ke-31 ayat 19. Ini saya percepat saja. Izin ya. Untuk membentuk peradaban perlu insan beradab. Saya cek satu aja dari antara ini, dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya cek satu saja dulu, mata. Yuk, kita cek. Kita manusia beradab sesuai ukuran Al-Quran atau belum? Kalau belum, berarti imannya bermasalah. Baik, kata Allah, qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria beriman, yaghuddu min absarihim. Mata orang beriman itu pasti hanya akan melihat yang baik-baik saja. Di ukuran baik menurut Allah, dilihat. Yang tak baik, ghaddul basar, palingkan. Maaf, ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Jangan salah tafsir. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat itu bertentangan dengan moral, bertentangan dengan ketentuan Allah, palingkan pandangan itu. Awas, karena ada yang salah tafsir. Saya di Jogja tahun 2001. Itu ada seorang perempuan naik sepeda. Pinggir jalan raya. Ya, dia menerapkan keliru ayat ghaddul basar. Dikira nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Maka saat naik sepeda itu pandangannya ke bawah aja begini. Saya khawatir saat itu tuh. Ya. Baik, ada di salah satu kampus di Indonesia menerapkan ghaddul basar, sedang kajian. Dia yang laki-laki ngadep ke barat, yang perempuan ngadep ke timur. Nggak ketemu tuh. Yang ustadz yang ngadep ke selatan begini. Silahkan lihat, tapi saat yang dilihat itu bermasalah, maka palingkan. Ya. Baik, sekarang cek. Medianya banyak sekarang. Mohon izin ya. Maaf, Anda melihat handphone berapa kali dalam sehari online-nya? Berapa kali di situ muncul gambar-gambar yang tidak pantas? Video-video yang tidak boleh dilihat. Katanya ingin membangun peradaban, tapi mengurus mata saja nggak sanggup. Katanya ingin membangun peradaban, tapi merawat mata saja pandangan, itu tak mampu. Bagaimana kita bisa membuat peradaban? Kalau mengatur diri saja nggak sanggup, bagaimana bisa mengatur lingkungan? Itu baru mata. Berapa kali lewat di depan terlihat misalnya videotron yang gambar-gambar yang tidak elok dipandang. Hal-hal yang lewat yang tidak harus dilihat. Makanya Allah meminta perempuan, laki-laki menutup aurat, bagian dari adab. Bagian dari peradaban. Anda lihat orang Eropa dahulu. Ya.
Mana menurut mereka pakaian yang menunjukkan peradaban yang paling tinggi? Tidak ada kecuali pakaian orang Islam. Makanya ratu-ratu dulu, silahkan cek gambar-gambar dulu. Saya sudah cek ratu Polandia, ratu Inggris, itu pakai kerudung. Jilbab. Ya. Laki-lakinya ada yang pakai jubah. Bukan karena jubahnya, bukan. Ya, bukan karena jilbabnya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika ayat diturunkan, dipraktikkan, dan nilainya dipraktikkan, muncul sebuah contoh yang bahkan diikuti oleh orang yang belum beriman. Jadi tren. Nah, ini poinnya. Makanya kalau kita ingin cek sejauh mana iman kita hadir dalam jiwa kita, cek saat memandang. Jangan bicara peradaban dulu. Begitu ada gambar yang tak elok di handphone, muncul, palingkan. Ganti, tutup. Ini menunjukkan iman masih kuat. Kalau yang lebih kuat lagi, nanti ini baru latihan kecil, Bu, Pak. Latihan besarnya nanti naik lagi. Keluar dari masjid, yang dilihat sendal bagus. Ini nanti naik level. Hati-hati loh. Baik. Jadi kalau imannya sudah benar, baru yang pandangan saja yang lihat. Nanti kalau makin tinggi lagi, itu di Quran surah 3, ayat 133, itu lisannya bisa berucap istighfar. Padahal memalingkan pandangan saja, itu iman sudah bagus. Tapi ada yang beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Jadi begitu melihat begini, dia palingkan astagfirullah. Itu menunjukkan imannya makin kuat. Tapi ingat, jenis istighfar ini terbagi 3. Jadi, berpaling dan beristighfar. Astagfirullah. Ya, maaf. Yang kedua, berpaling tanpa istighfar. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Beristighfar, tapi nggak berpaling. Astagfirullah. Dosa ini. Astagfirullah. Itu paling banyak. Nah, minimal, kalaupun belum mampu beristighfar sambil berpaling, maka palingkan. Itu latihan kecil. Nanti latihan besarnya, mohon maaf. Melihat yang tidak harus dilihat. Ya, ada istri di rumah, tapi yang dilihat status istri orang lain. Keluar dari masjid bisa ketukar sendal. Saya tuh bingung. Masjid itu tempat ibadah. Harusnya iman makin kuat. Tapi begitu keluar, kok bisa ada ketukar sendal? Tadi sendalnya di mana ya? Iya ya, mana astagfirullahaladzim di sini rupanya. Istighfar dulu, dipakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Sekarang naik level, kotak infak ada yang hilang gitu. Kok bisa? Kan tadi penyakit yang ringan, Bu. Terus mau ngajinya tinggi, membentuk peradaban. Gimana kemudian bisa terjadi kalau yang ini aja nggak bisa dilakukan? Terus masuk ke proyek sekarang, coba cek. Berapa banyak proyek yang tertukar? Berapa banyak nol yang bertambah? Berapa banyak yang salah ditanda tangan? Itu kan yang sekarang masalah real yang kita alami sekarang. Umat muslim terbesar, 260 juta. Penduduknya, ya 80% muslim. Sekarang nilai ini udah muncul belum gitu? Tugas kita. Bukan mencela, tapi membangun. Quran tidak pernah menghadirkan celaan. Makanya saya sering katakan, kalau ada Anda belajar dengan saya dan pandai mencela, termasuk even kepada yang non-muslim, maka saya bersaksi saya tidak pernah mengajarkan. Saya tidak pernah mengajarkan celaan ataupun masalah. Yang kita bangun solusi. Solusinya apa? Sekalipun kalau barat maju, jangan dicela. Tapi kita lihat bagaimana bisa maju. Oh, dia ngambil dari kita. Ya, kita yang punya, kenapa nggak dipraktekkan? Kenapa sibuk mencela kemajuan orang, tapi tidak mengevaluasi diri? Itu fair. Kalau kita mau mengkaji, itu fair sekali, silakan. Mereka mengkaji, kita mengkaji, mereka riset, kita riset, mereka berkembang, kita berkembang, itu fair. Yang tidak boleh itu berbuat curang. Makanya ditata dari awal, mata jangan melihat yang salah, telinga jangan salah, kaki jangan salah. Nah, ini ketika ini tak mampu dikerjakan, maka ini yang akan merusak kemudian pada peradaban. Dan banyak peradaban hancur karena ulah tangan manusia. Bawa ke kantor. Mana proyeknya? Ini Pak. Kenapa begini? Ya Pak, nggak apa-apa, tapi fee-nya bagus Pak, 1 miliar. Maaf ya, jari ini jadi tahiyat. Tidak akan pernah saya gunakan untuk maksiat. Ganti. Itulah insan beradab. Kalau jadi semua seperti ini, demi Allah saya katakan, kemajuan itu tinggal menunggu waktu saja. Balik lagi yang tadi. Nih Pak, tadi ganti. Kok masih sama? Fee-nya yang diganti Pak, jadi 10 miliar. Astagfirullahaladzim. Udah saya bilang, ini tangan tahiyat gak akan pernah bermaksiat. Tunggu saya istighfar dulu. Gak ada maksiat istighfar. Paham ya? Nah, jadi saya mau bawa ini dulu Bapak Ibu sekalian sampai ke ujung kaki. Dan ini indahnya Bu, ini waktunya sangat terbatas sekali. Kalau diturunkan lebih dalam lagi lebih indah. Bisa. Ini dibentuk dari anak sejak dini, bahkan dalam kandungan Bu. Jadi satu-satunya kitab suci yang mengajarkan manusia beradab sejak dalam kandungan cuma Al-Quran. Sejak dalam kandungan. Ya, bisa. Saya bacakan cepat ya. Bacakan cepat sekali. Ayatnya. Ada perempuan tengah mengandung misalnya, seorang ibu. Bagaimana dijelaskan oleh Allah kalau anaknya ingin baik, keluar dalam keadaan yang saleh. Itu doanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian setelah terlahir, bagaimana Allah mensupport. Nih, berikan ini dulu secara maksimal. ASI.
Maksimal berikan ASI, bahkan ayahnya diminta oleh Allah, "Hei ayah, jangan berikan hal-hal kepada ibu yang mengganggu secara psikologinya sehingga kualitas ASInya jadi berubah." Kualitas ASInya menjadi tidak maksimal. Maka turun Quran surah kedua ayat 233. Sampai 2 tahun kata Al-Quran kalau ingin maksimal. Setelah 2 tahun itu berikan pendidikan dini. Ada 4. Kalau 4 ini kamu ajarkan, maka anak ini akan terbentuk jadi anak yang luar biasa. Akan taat kepada Allah, patuh pada orang tua, baik dengan lingkungan, sampai dia akan mudah untuk dididik. Quran surah ke-31 dari ayat yang ke-13 sampai ayat 19. Sampai naik lagi, Bu. Pak, dia naik. Kemudian dia punya adik, ada 2, ada 3, ada 4, dan sebagainya. Kata Allah, ini berpotensi akan ada perselisihan antara saudara satu dengan yang lainnya. Boleh kecemburuan. Kalau nggak dimanage dengan baik, muncul kemudian iri hati. Iri hati nggak dimanage dengan baik, muncul dendam. Dendam nggak dimanage dengan baik, muncul kemudian nanti saling menyingkirkan dengan yang lainnya. Turun Quran surah Yusuf, surah 12 itu. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai dia merantau, pergi belajar misalnya. Ya kata Allah ketika merantau, nih, Anda mungkin akan bertemu dengan kelompok yang berbeda, etnis yang berbeda, suku yang berbeda. Maka pelihara ini, kalau kau bawa nilai-nilai ini, engkau akan tinggal mulia dimanapun kau merantau, di tempat manapun. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Sampai turun lagi, sampai ke cara belajarnya. Quran surah 9 ayat 122. Sampai cari tempat ilmu di tempat belajarnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Sampai cara belajarnya. Quran surah 96 ayat pertama. Sampai kalau ingin cepat, ya tidak mudah lupa. Nanti ada amalannya Quran surah kedua akhir ayat 282. Sampai naik semua, ada semua. Sampai cara suami mencari nafkah, diatur Pak. Ibu yang mengandung, memberikan ASI, suami ditata oleh Allah. Hei, kamu begini cara mencari nafkahnya. Jangan sampai cari yang haram sehingga nanti kualitas ASI akan berubah menjadi kotor. Turun Quran surah kedua ayat 168. Disupport dengan Quran surah kedua ayat 172. Ya, diturunkan Quran surah ke-7 ayat 96. Ada semuanya. Jelas. Dari sejak dalam kandungan. Sampai lahir, sampai berkembang, sampai mulia. Nah, ini bagian pertama dulu. Ya, kalau ini sudah selesai, baru kemudian masuk ke ilmu. Ilmu sudah selesai, bagaimana cara belajarnya? Pindah ke peradaban. Tapi terakhir saya ingin tutup, karena ini sudah masuk duhur. Belum ya? Ada diskusi nggak? Ada ya? Saya mau berhenti dulu. Saya mau berhenti sampai sini dulu. Ini belum kita bahas. Saya mau lompat sini sedikit saja. Jadi, setelah beradab semuanya, orang Islam semua beradab, sudah baik semua, baru kemudian Nabi meminta untuk meningkatkan pelajaran, kualitas pengetahuan. Maka diminta para sahabat belajar dari Romawi. Ada yang belajar, ada yang dari perang Badar itu, cerdas sekali Nabi, kata Nabi, ini yang tawanan-tawanan diminta kompensasi mengajar. Diminta mengajari orang-orang Islam. Ya, ada yang mengambil kemudian pelajaran dari Romawi, ada yang dari Persia, ada bahkan makanan kuda-kuda Persia dibawa kemudian diriset, nanti kelak kemudian itu akan dibawa ke Andalusia, ke Eropa, sekarang dikembangkan di Amerika, diteliti, namanya alfalfa sekarang. Dalam Quran disebut dengan khotbah. Itu pakan ternak yang paling hebat, bahkan ketika dimakan oleh kuda, kudanya pun kualitas sangat bagus. Karena itu sekarang kuda paling bagus dari Spanyol, ternak paling bagus kan yang dari Brazil, dari Amerika, ya, dari Australia. Itu makan pakannya, itu riset umat Islam terdahulu. Yang paling dahsyat, muncul sepeninggal Nabi, orang-orang hebat yang mempraktekkan konsep pengetahuan yang hanya beberapa ayat di sini. Maka muncullah kemudian Ibnu Firnas yang menganalisis, perhatikan cara bacanya. Cara baca orang dulu pada Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dilihat apakah ditemukan isyarat pengetahuan atau tidak. Ibnu Firnas membaca Quran surah ke-67, ayat yang ke-19. Begitu baca ayat ini, beliau menemukan prototipe pesawat terbang. Ya, begitu dibaca, apakah kamu tidak mengamati alam apakah engkau tidak mengamati bagaimana burung itu terbang di udara? Ya, mayumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa dia mengapa-katup sayapnya, kepakatup kecuali Allah. Ya, maksudnya apa? Burung pun kalau enggak Allah kemudian tetapkan dia bisa bertahan dengan sayap, dia bisa kepakatup, dia nggak akan bisa terbang. Maka ayat ini kata beliau Ibnu Firnas ini memberi isyarat bahwa kita bisa meniru prototipe burung supaya bisa membuat sesuatu untuk terbang. Maka dibikin kemudian seperti sayap burung. Ya, kanan kiri dipasangkan, dia naik ke atas bukit, dia kepakatupkan, jatuh lagi, perbaiki lagi, sampai jadi sempurna, bagus sayapnya, terbang, dia naik ke atas bukit yang paling tinggi, terbang 10 meter, 15 meter, 20 meter, terbang, jatuh, meninggal. Ya, saat meninggal itu tidak hanya meninggal pada saat itu, tapi juga meninggalkan karya yang kelak akan ditemukan oleh Wright bersaudara dan dikembangkan menjadi prototipe pesawat terbang, disempurnakan oleh yang B.J. Habibie di kemudian hari. Ya, kimia. Sekarang banyak orang di kimia kemudian mengembangkan. Tahukah Anda dasar kimia siapa? Ternyata bapak kimia pun orang Islam. Namanya Jabir bin Hayyan. Dari mana menemukan teori kimia? Salah satunya beliau meneliti atom. Atau apa yang diteliti? Atom besi. Bagaimana menelitinya? Saat baca surat besi. Surat Al-Hadid, surat ke-57. Saat masuk ayat 25 sampai 26. Begitu melihat ayat itu, wa anzalal hadid, kami turunkan besi kata Allah dari langit. Dilihat oleh beliau besi. Bahkan ada, saya pernah main ke Bandung, ternyata di antara meteor itu bahan-bahannya ada yang dari besi, jatuh. Beliau bawa ke labnya, dianalisis, dikeluarkan, sampai ditemukan atomnya. Sampai sekarang, nomor atom besi dan isotopnya terambil dari isyarat Al-Quran. Bukankah nomor atom besi kan Fe ya, ferum kan? Kan? Nomor atomnya 26 kan? Ya kan? Dan setiap atom punya isotop kan? Saya belajar kimia dulu, ya. Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Bukankah isotop yang paling stabil nomor 57? Surah 57 ayat 25 sampai 26.
namanya Jabir bin Hayyan. Itu yang menganalisis. Sampai muncul Al-Khwarizmi, Al-Battani, Ibnu Kindi, Al-Ghazali, ya, Al-Farabi, dan seterusnya. Dari mana mereka kemudian muncul? Dari analisis ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua ayat menunjukkan pada sebuah karya, tapi banyak ayat memotivasi setiap muslim untuk menemukan penemuan dan melakukan riset. Dari sinilah muncul riset, sampai bikin jam, sampai bikin sabun, sampai bikin macam-macam dan seterusnya. Anda main silakan. Saya kemarin dari Manchester. Saya autumn di Manchester. Saya masuk ke museum di Manchester. Begitu masuk ke sana, Masya Allah, Anda akan temukan dipajang di situ bagaimana penemuan umat Islam yang kemudian dikembangkan di Eropa. Penemu sabun ternyata orang Islam. Kan? Penemu banyak macam-macam. Anda ke Melbourne, ke Australia, ada museum, Islamic Museum di sana, ternyata banyak juga karya umat Islam, sampai dibikin hologramnya. Dari pesawat, sampai catur, yang kontroversial sekarang, yang macam-macam itu banyak karya umat Islam ada di situ. Nah, singkatnya, umat Islam mulai lemah, Quran mulai ditinggalkan, kebiasaan riset mulai menurun, mulai senang dengan harta benda, mulai terkecoh dengan urusan dunia, bukan membangun dunia lagi, tapi menikmati dunia dengan berlebihan, sehingga lupa dengan semangat riset dan nilai-nilai Quran ini. Akhirnya, itu semua berpindah tangan, terjadi perselisihan, dan memang masa-masa peperangan, ditaklukkan, dikalahkan kemudian oleh tentara Libis pada saat itu, dibawalah kemudian semua kejayaan ini, mulai ke Eropa, sampai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1493. Maka dunia dibagi oleh Paus kepada dua bagian, ada bagian barat, ada bagian timur. Dibagi dua tuh. Maka di sinilah kemudian dikembangkan. Khazanah umat Islam dibawa, yang dari Spanyol, dibawa kemudian ke barat, dianalisis, dikembangkan. Asalnya orang-orang barat belajar ke Spanyol. Saya belajar setahun materi ini. Ya, mereka belajar. Datang ada yang terjemahkan, ada yang belajar bahasa Arab, ada yang belajar Quran, ada yang belajar hadis, itu biasa. Sampai kemudian mereka bawa ke daerah masing-masing. Ya, sampai ketika lengah, ketika mulai ditinggalkan, banyak yang loba dengan dunia, bersatu Isabella kemudian dengan Ferdinand, disupport dari beberapa tempat, sampai akhirnya kemudian kalah orang Islam, dibawalah kemudian khazanah umat Islam ke Eropa, dikembangkan di situ, diriset, diteliti, sampai kita mencapai puncak kemajuannya. Jadi jangan salah, Eropa itu yang satu masih gelap, umat Islam sudah punya jam dalam bentuk burung-burungan, bentuk jam pasir, bentuk macam-macam. Anda main ke Kairawan, ke Tunis, saya pernah ke sana. Anda akan temukan suatu hal yang sangat dahsyat. Ada masjid, ada lapangannya, di tengah-tengahnya tahun 150 Hijrah. Sekarang 1441 Hijrah. 150 Hijrah itu sudah bisa membuat jam astronomi. Ya, jadi begitu jamnya itu dipasang, tempat sholat di depan, tempat sholat di masjid, depan itu ada penunjuk waktu. Naik tangga, 1, 2, 3 tangga, di atasnya ada hitungan astronomi, berdasarkan sinar matahari. Jadi sudah ada hitungan, ditancapkan kemudian besi di sini, dibuat bulatan, di sini tuliskan zuhur, asar, maghrib, kemudian sampai dengan isya, ditulis sampai sini, dibuat lingkaran, di sini dibuat pundakan, naik tangga sini 1, 2, 3, di sini ada hitungan falak ya, astronomi. Jadi kalau matahari kemudian mulai bersinar ke sini, sinarnya mantul ke sini, dari pantulan itu dipantulkan ke tongkat ini, dia akan mantulkan bayangan. Ke zuhur masuk salat zuhur, ke asar masuk salat asar, ke maghrib sampai hilang berarti isya. Itu sudah ada tahun 150 Hijrah. Dikembangkan kemudian sampai dengan ke barat, digali di barat, sampai yang paling dahsyat, saya sudah pernah mengkaji tentang teorinya Ibnu Sina Al-Basair. Itu ditemukan oleh Einstein di kemudian hari, dari situ kemudian kembangkan lagi menjadi teori relativitas, I sama dengan MC kuadrat. Einstein itu divonis pada saat itu sangat tertinggal, bahkan sangat jauh, bahkan keluar kata-kata yang tak pantas saya mengungkapkan sekarang. Tapi dengan menemukan bukunya Avicenna, Ibnu Sina, beliau belajar ya tentang teori cahaya, tentang dikembangkan sampai menemukan teori relativitas dari kitabnya Al-Basair. Anda akan temukan banyak hal di situ. Tapi sekali lagi, sah-sah orang belajar. Jadi kalau orang Eropa belajar dari khazanah umat Islam, sah, nggak ada masalah di situ. Yang jadi persoalan, kita sekarang kenapa tidak menggali itu dan menghadirkan kembali semangat riset dalam kehidupan kita untuk mencapai peradaban yang diharapkan. Ya, saya tidak akan sampai kepada titik yang paling jauh, sampai kemudian Belanda juga ya datang balik ke Nusantara tahun 1511, ya karena mendengar ada banyak rempah-rempah, dipotong di tengah. Ini kalau nggak dapat itu nggak bisa hidup, karena musim dingin, butuh gas, butuh macam-macam dan seterusnya. Yang datang 1511, nyasar ke Goa, balik lagi, ya sampai menemukan seorang navigator bernama Ahmad bin Majid. Di-hire-lah navigator ini sehingga sampai kemudian ke wilayah Maluku bagian timur, sampai kemudian ke Sunda Kelapa, sampai menemukan bibit kopi. Dia bawa bibit kopi ke sini, bawanya dari Yaman saat itu. Saat bawa bibit kopi ke Yaman, pengen ditanam di Jakarta, ternyata nggak tumbuh. Yang sekarang jadi wilayah Pondok Kopi, ya di BKT itu. Ya, sampai dibawa kemudian ke Parahyangan. Begitu ditanam di situ, hasilnya bagus, varietasnya bagus. Sampai kemudian dikembangkan, ekspor pertamanya nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman. Ekspor ketiganya nomor 1. Sampai dibuat kemudian datang ke Bandung. Ya, kemudian di Bandung ini pada sebuah puncak tertinggi, dia bikin satelit yang disambungkan dari mulai ke Paris sampai dengan ke Jawa. Sampai Bandung itu kenal dengan Paris Panjava. Gitu ya. Nah, riset dari kopi, cuma dari kopi sampai dengan teh. Sampai kemudian dibawa ke sini, dikembangkan. Dan itu semua resume-nya ada di Leiden. Datang semua anak ke Leiden, datang masuk ke situ. Riset kopi paling lengkap di Indonesia adanya di Leiden, di Belanda. Itu baru kopi. Dan kualitasnya tinggi. Kopi itu kopi yang paling tinggi yang kemudian dipasarkan sampai di Eropa. Makanya ketika minum kopinya enak rasanya. Malam bisa bangun untuk tahajud dulu orang, untuk belajar, untuk macam-macam. Ya di Indonesia dikasih perahnya. Bayangkan di sini berapa euro dijual. I want a cup of Java.
Ya, 2 euro, 2 euro. Di Indonesia 1.000 dapat 3 bonus 1. Pengen bikin peradaban gitu kan. Ini yang maksud saya, karena dasar ini nggak ada. Kita pengen lompat ke 3, cuma ini nggak ada. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Jadi, saya bersyukur hari ini ada di sini, dan kita bisa lihat berbagai hal yang bisa kita kembangkan. Ayo kita budayakan. Teman-teman yang kuliah, ingat bahasa Qurannya ya. Saya mungkin lompat tadi. Tapi ada satu yang ingin saya tutup, kata Quran. Sifat orang Islam itu ketika belajar, dia bukan sekedar datang untuk tahu, tapi dia datang untuk paham. Sampai ia keluar dengan pemahaman yang sempurna. Jika ada orang Islam yang belajar seperti itu, maka kata Allah statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Turun Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah. Itu tidaklah semua orang beriman itu mesti berjuang semua ke medan perang. Ya, karena belum tentu semuanya perang terus. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian orang yang spesifik khusus ya lihat tafaqquhu fid din untuk belajar tuntunan-tuntunan dalam agama. Tuntunan agama dibagi dua, ada ilmu agama khusus, tafsir, Quran, hadis, fikih, ada ilmu umum yang menguatkan nilai agama. Silakan, kimia, fisika, biologi, matematika, macam-macam, arsitektur, belajar kata Allah. Cuman bahasanya menggunakan fikih, artinya paham. Kalau pakai tak di depannya, artinya serius, sungguh-sungguh. Kalau pakai tasydid sebelum akhirnya, artinya double motivasi, karena tidak mudah mengerjakannya. Maka kata Quran, ayo, ya Anda yang masih belajar, belajarlah dengan serius, sungguh-sungguh, dan usahakan sampai paham. Al-Quran tidak menyukai ada orang masuk kelas, duduk paling belakang, nggak pernah nanya, ya, walaupun mengejar untuk ujian. Saya pernah di beberapa negara di Timur Tengah, kemudian ada banyak orang heran. Masya Allah Syekh Adi katanya. Kenapa? Allah yang wajib tuh Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Emang kenapa? Saya belajar 3 bulan. Terus besoknya mau ujian, teman saya Indonesia pinjam catatan saya. Saya dapat 7,5, dia dapat 8 katanya. Saya bilang orang ini nggak tahu di SKS tuh kan. Tapi itu kelebihan yang luar biasa. Cuman kekurangannya ilmunya cuma sampai ujian. Lepas itu hilang. Yang tadi itu terus terbawa. Makanya banyak orang kita itu, misalnya belajar bahasa nih, bahasanya ujiannya bagus tuh, bahasa Arab sempurna 100, tapi bahasa ketika diucapkan nggak keluar. Orang-orang sana nilai 7,5, tapi kalimatnya tuh kayak orang Arab. Ya, nah ini yang dimaksud oleh Quran, kata Allah, ayo teman-teman yang arsitektur yang belajar di sini, yang belajar macam-macam, jangan sampai Anda masuk kampus tanpa memahami satu huruf yang Anda pelajari. Pahami sampai paham betul, kuatkan pemahaman, dan kalau itu sudah dilakukan, perhatikan kalimat Qurannya, indah sekali. Waliyunziru, saya tutup, qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, kamu pulang. Pulang ke negara kamu. Pulang ke bangsa kamu. Pulang ke kampung halamanmu. Kampung. Tinggal di mana? Tinggal di desa mana? Tinggal di kota mana? Bantu mereka. Bahasa Quran. Waliyunziru qaumahum, ingatkan mereka, share ilmu kepada mereka. Bangun kampungmu supaya maju, kata Allah. Skala besar, negara, bangsa. Itu bahasa Quran. Di ketika ilmu itu dipelajari dengan benar, dengan cara yang sempurna, dengan pemahaman yang baik, maka hal pertama yang dilakukan, kata Allah, bangun kembali bangsamu, pulang. Bangun negaramu. Kalaupun ada di sini, kirimkan risetnya. Share ilmunya, kembangkan. Maka cita-cita itu yang bisa menjadikan, insya Allah, kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang selebihnya kita perdalam dengan diskusi, dan semoga Allah muliakan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri bagian pertama, kita jeda sekitar 2 menit untuk saya melihat beberapa soalan-soalan ini, dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pelan-pelan diskusi ya. Ada berapa lama waktunya untuk diskusi? Oh, 5 menit saja. Saya membuka seluas-luasnya, tapi beliau membatasi 5 menit ya. Jadi kalau ada yang kurang, ini orangnya. Baik. Bismillah, Ustaz. Kenapa kita yang sudah melaksanakan bahkan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, tapi peradabannya masih belum maju, masih berkembang? Contoh Indonesia atau negara muslim yang lain. Sedangkan negara barat yang tidak menjalankan syariat malah maju. Ini konteksnya peradaban modern atau kekinian. Baik, ini sederhana saja. Ajaran ini kita tunaikan dengan sepenuhnya atau parsial kita lakukan, ya kan? Contoh gini, di Islam itu kan ada integrasi ajaran. Syariat itu tidak dibatasi dengan ibadah ritual. Syariat itu 3 bentuknya. Syariat itu asalnya dari kata syara'a, berarti jalan, ya, jalan yang sangat luas. Jalan yang luas menuju ridha Tuhan disebut dengan syariah. Bagaimana Allah membuat jalan supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah dalam kehidupan? Maka dibuat 3 jalan utama. 1, jalan ibadah. Ya, disebut syariat dalam konteks pelaksanaannya ibadah ritual. Contohnya sholat, zakat, puasa, ya, haji, umrah. Yang kedua, muamalah. Muamalah itu interaksi secara sosial. Makanya ada dalam Islam itu hukum-hukum muamalah. Bagaimana berinteraksi dengan lingkungan,
bagaimana berinteraksi dengan manusia, dengan tetangga, dengan hewan, dengan tumbuhan, bagaimana membentuk interaksi secara lebih luas lagi dalam konteks kenegaraan. Ada fikih membangun negara, ada fikih diplomasi, fikih birokrasi, luas sekali. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu hiasan dalam tampilan dua hal tadi. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan tampilan yang mulia. Ya, jangan sampai ada, misalnya mohon maaf ya, bola pakai pakaian bola, sholat pun pakai pakaian bola juga. Ya, maka di sini oleh Quran, turun Quran surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kamu ini kondangan manusia, pakaian bagus. Kenapa saat aku yang undang pakaian biasa-biasa? Itu akhlak dalam ibadah. Akhlak dalam bermuamalah, bagaimana misalnya bicara dengan orang di atas kita, bagaimana menghadap kepada atasan, bagaimana mengajak kepada anak-anak, ada semua jalannya. Nah, persoalannya sekarang, syariat Islam itu dipahami hanya sekedar bimbingan dalam ibadah. Bukan tuntunan dalam kehidupan. Sehingga komprehensivitas ajaran Islam itu tidak terpraktekkan dalam kehidupan. Jadi, karena itu jangan ada paradoks ini ya. Jangan ada perbedaan-perbedaan atau bahkan pemisahan. Mohon izin. Ketika Anda berkata-kata yang baik, itulah Islam. Ketika Anda semangat belajar, itulah Islam. Ketika Anda meriset, itulah Islam. Karena itu Islam satu-satunya agama yang punya jawaban dalam setiap persoalan kehidupan. Silahkan Anda cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, cuma ada Islam. Cuma Islam yang punya bimbingan. Bangun tidur, ada bimbingan dalam bentuk doa. Mau makan, ada doanya. Masuk toilet, ada doanya. Keluar toilet, ada doanya. Perkara di toilet pun diatur juga. Ini yang dikerjakan, ini yang harus tinggalkan. Jadi kalau urusan toilet yang kecil aja ada aturan, apalagi yang besar. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan peradaban itu dalam bentuk aktualisasi pengetahuan, maka jangan pisahkan Islam hanya sekedar muncul di masjid saja. Di atas sajadah saja, tidak. Tapi bawa bimbingan Islam dalam konteks pelajaran. Tadi sudah ada. Serius saat belajar, riset dengan baik, praktekkan ilmu, bekerja sama dengan yang lain, munculkan tim-tim untuk eksplorasi. Itu Islam. Dan spirit itu dibawa kemudian ke barat. Ingat ya, syarat maju itu bukan sholat. Syarat maju itu riset, belajar, praktekkan. Sholat itu memberikan keberkahan kepada peradaban yang dibangun. Jadi kalau nggak ada sholat, nggak akan berkah. Kalau cuma mau ngebangun, sudah ada yang dulu. Fir'aun bangun, hancur juga. Namrud bangun, hancur juga. Nabi Muhammad SAW membangun sampai sekarang bertahan syariatnya. Silakan cek. Apalagi kalau nilai ini dipraktekkan, pengetahuan diri, riset segala diadakan, Allahu Akbar. Saya yakin berkah. Itu janji Allah Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau mempraktekkan iman dan takwa kepada Allah dengan sempurna, maka kami akan turunkan dan buka pintu keberkahan di langit dan bumi. Jadi persoalan utamanya secara klasik adalah Islam hanya diberhentikan dalam konteks aktivitas di rumah-rumah ibadah saja atau di tempat-tempat spiritual saja, tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya mohon ya, yang di Belanda di sini tolong praktekkan. Di kantor praktekkan kejujuran. Praktekkan kemudian kedisiplinan. Ya, buka jam 7, kantor datang setengah 7. Kamu kok awal banget datang ke sini? Sampaikan Al-Qur'an yang meminta saya untuk disiplin dalam bekerja. Ibu bertetangga dengan teman ibu masak. Masih ingat hadis Nabi? Kalau ada orang masak sampai baunya ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun cuma hafal kuahnya kan? Baik. Tapi cara membacanya bukan dengan terjemah. Jangan sampai Anda masak opor, kuah bagi tetangga, Anda makan ayamnya. Ya, kok cuma kamu dibagi kuahnya aja, hadis Nabi. Bukan, Anda yang salah memahaminya. Ya, berbagi. Tapi yang paling indah, perhatikan, yang paling indah, tidak pernah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda itu muslim saja. Even itu non-muslim. Anda masak, bagikan. Begitu dibagi, tetangga Anda tanya, Anda baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi hadis tuntunan Muhammad SAW yang meminta saya untuk berbagi. Keluar di lisan yang bersih itu, maka sampai ke jiwanya. Boleh jadi asbab hidayah. Nggak ada di catatan manapun hukum yang kalau Anda punya pohon, kemudian dia berbuah, buahnya itu terbagi antara rumah Anda dengan tetangga, masuk pekarangan rumah tetangga. Maka kata Nabi, hakun mustarak. Buahnya ini hak bersama dengan tetangga. Jadi ketika Anda punya tetangga, buahnya sampai ke tetangga, ketuk pintunya. Ya, selamat pagi. Ini mohon maaf, ada buah. Saya tahu buah kamu kan? Bukan. Buah saya, kalau masuk pekarangan Anda, itu milik kita berdua. Jangan tunggu Anda minta izin, kalau sudah pengen, ambil saja. Itu aturan dari mana? Nabi saya yang memerintahkan untuk berbagi. Saya cuma lihat pohonnya, Anda lihat buahnya. Tidak adil kalau Anda cuma kebagian sampahnya, saya ambil buahnya. Ya, Nabi saya perintahkan. Itu indah kalimat itu. Walaupun dia tidak tahu hukum buah, mungkin beda dengan hewan. Besoknya ayam Anda main ke dia, kan? Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Ya, jadi Anda, maaf, di kampus, serius, riset, cari yang paling bagus, ajak diskusi. Kalau ditanya, kenapa Anda selalu senang dengan begini? Katakan, Al-Quran memerintahkan saya untuk gemar berdiskusi. Hadis meminta saya untuk serius dalam meriset. Orang kalau cuma cari yang kecil-kecil, ini cari yang besar-besar. Saya sekarang punya kelas Al-Quran, divisi namanya Atheist Learning Center. Dia punya 3 yang paling favorit sekarang. Pertama, menghafal Quran dalam 30 hari. 30 juz. Nah, bukan juz 30 juz.
Dia ada yang kemarin, alhamdulillah ada yang hafal 15 hari, 30 juz. Ada yang hafal 18 hari, 22 hari, 24 hari. Ada ibu, Bu, 43 tahun, dia hafal 78 hari. Ada nenek, 64 tahun. Kemarin baru sampai 9 juz. Masya Allah. Ya, nenek, usia 64 tahun, ikut karantina. Dan itu sangat menarik. Yang kedua ada kelas riset. Kelas riset itu ada 5 kelas sekarang. Ada kelas dokter, ada kelas pebisnis, ada kelas ibu rumah tangga, kelas ilmuwan, kelas pengajar, kelas belajar. Itu meriset, Bu. Jadi ada kurikulum ayat Quran kita turunkan. Apa kurikulum Quran di kesehatan, di kedokteran kita turunkan? Ayatnya apa, hadisnya apa, kitab klasik masa lalu apa, modul kontemporer apa. Kita kembangkan jadi kurikulum. Tapi serius, saat masuk di absen. Ya, kalau 3 kali absen nggak ikutan lagi. Setiap belajar ada ayatnya, ayat itu mesti dihafal. Masuk pertemuan kedua, dicek hafalannya. Ada cek di luar. Kalau nggak bisa hafal dulu, tunggu di luar. Nggak bisa masuk kelas. Ya, setelah hafal baru masuk. Ada ujian. Poinnya bukan karena hafalannya. Poinnya ketika dia mempraktekkan itu, ayatnya sudah hadir dalam jiwanya. Contoh beginilah, ada yang dokter mata, saya tanya, apa ciri mata yang sehat? Dia bilang, ya Ustadz, kalau matanya itu bagus, optiknya sempurna, pandangannya jelas, gak ada alat bantu. Sedang saya banyak temukan yang begitu, tapi dia nggak bisa bedakan mana sedal dia, mana sedal orang. Mana proyek dia, mana proyek orang. Apa masalahnya? Berhenti sampai di situ. Makanya kita bedah anatomi dalam Al-Quran. Dalam dunia kedokteran, anatomi hanya tubuh saja, fisik. Tapi dalam Al-Quran ada anatomi roh, ada anatomi akal, dan integrasi antara akal dengan roh dengan anatomi tubuh. Itu sangat indah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita tampilkan sekarang kalau ingin maju. Dan silakan bandingkan dengan di Barat. Barat belajar apa sih keunggulan di Belanda apa? Arsitekturnya, sipilnya. Di London apa? Di Inggris apa? Di Jerman apa? Pelajari nggak apa-apa, silakan menyebar. Ayatnya tadi sudah ada, saya sudah share ayatnya. Setelah itu, pulang, riset lagi, kembangkan dan isi dengan keberkahan ibadah. Supaya amal itu menjadi amal yang soleh, bermanfaat untuk kehidupan kita. Bukan nanti hebat bikin senjata, tapi digunakan untuk menghancurkan orang lain. Ya, atau bisa digunakan untuk menebar teror gitu kan, itu yang paling bahaya. Karena itu banyak orang tidak ingin orang Islam maju. Karena itu berusaha memisahkan antara Islam dengan kehidupan sosial. Dibuatlah Islam cuma di masjid saja. Itu gerakan-gerakan sekularisme, juga termasuk juga pluralisme, juga termasuk di dalamnya ada gerakan orientalisme. Tapi jangan salahkan mereka bikin gerakan, karena itu memang pekerjaannya. Ya, pekerjaan kita adalah bagaimana membentengi diri kita, supaya kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hidayat, pertanyaan. Ya, baik. Karena kondisi di lingkungan Belanda, bagaimana cara dan doa supaya anak-anak remaja saya menjadi anak-anak yang soleh atau soleha? Baik, jawaban. Menjadi soleh itu tidak terputus harus berada di tempat-tempat yang dipandang Islami saja. Banyak di tempat-tempat Islami yang juga pencurinya banyak. Di Indonesia ada orang Islam yang mencuri, yang korupsi juga ada orang Islam. Di Saudi ada orang Islam yang dipotong tangan karena mencuri. Ya, maaf, di tempat-tempat banyak. Di Mesir ada juga pencuri, orang Islam juga. Ya. Tapi mohon izin, untuk menjadi soleh, batasannya bukan tempat, walaupun lingkungan ada pengaruh. Batasannya adalah bagaimana kekuatan kita bisa mendidik anak dengan baik. Maaf, Nabi tinggal di mana? Jahiliyah kan? Nabi tinggal di lingkungan jahiliyah. Tapi luar biasanya, Nabi tidak terkontaminasi dengan lingkungan jahiliyah itu. Kenapa? Karena beliau bisa menciptakan lingkungan sendiri yang lebih baik, yang bahkan lingkungan itu mempengaruhi kemudian lingkungan sekitarnya. Maka cara pertama, ibu buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 35-37. Di ayat itu diajarkan pertama doa. Ya, doa. Diminta kepada Allah supaya anak yang tumbuh, yang remaja sekarang dididik oleh Allah dengan cara-cara yang baik. Ya, di antara doanya, di situ ada minta perlindungan kepada Allah dari gangguan dari setan. Wa inni yu'idzuka wa dzurriyyata minasyaitonir rajim, ayat 36-nya. Ayat 37-nya, kata Al-Qur'an, pertama cari guru yang baik, seperti Maryam dititipkan pada Nabi Zakaria. Bukan cuma pintar, tapi soleh. Ingin anak yang soleh, cari guru yang pintar dan soleh. Kalau yang pintar banyak, yang soleh tidak mudah. Titipkan dia, ajari dia misalnya Al-Quran, menghafal Bu ya, Bu, Pak, mumpung anak-anak masih kecil remaja, titipkan dia ke masjid-masjid yang ada hafalan Qurannya. Demi Allah saya katakan, sudah ada riset sekarang, orang yang hafal Quran dengan benar, kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Sudah ada riset. Dan kekuatan memorinya akan semakin kuat. Itu di London risetnya, karena orang penghafal Quran, dia bisa menghafal 52.000 kosakata. Terlatih dengan kosakata yang banyak, sehingga ketika ada kosakata yang baru, lebih cepat mudah untuk menghafalkannya. Saya punya riset sekarang dengan kawan saya, dia di neuroscientific tentang saraf di otak. Kami sedang meng-MRI itu otak penghafal Quran dalam proses. Jadi, gimana sih penghafal Quran itu bisa menangkap informasi, terus disimpan, tapi bisa dikeluarkan sepersekian detik. Contoh, teruskan. Qul huwallahu ahad, teruskan. Tuh. Ya, itu kan gak mudah tuh menyimpan di sebuah tempat di otak, dikeluarkan lagi sepersekian detik. Tapi kalau ditanya Anda, misalnya, Anda 2 hari lalu, jam 5 sore, ada di mana? Pikir dulu, kan? Ya, bahkan ada yang terhenti yang disebut dengan lupa itu. Nah, sekarang kita akan MRI bagaimana jalurnya informasi itu masuk ke dalam otak dan bagaimana dia keluar. Dari situ akan dibuat sebuah metode bagaimana mengingat sesuatu dengan cepat dari inspirasi penghafal Quran. Kami sekarang sedang membuat sebuah riset untuk meriset hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari riset itu akan melahirkan sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu yang bisa melihat objek yang belum dilihat sebelumnya. Ya, Nabi pernah memberikan isyarat, ada sebuah makhluk yang saat dia bersuara dia melihat malaikat. Nah, kami sedang meneliti komponen optik di mata makhluk itu, dikeluarkan dalam bentuk nanti kacamata dengan panjang gelombang tertentu. Nanti begitu Anda pakai, nah itu risetnya si puncak tertingginya bisa melihat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Boleh kalau mau jadi volunteer nanti silahkan. Begitu dilihat pak. Anda siapa? Malaikat maut, ya. Baik, nah itu diantaranya. Kemudian cari guru yang soleh. Kemudian yang terakhir, carikan tempat yang membuat dia terproteksi dari lingkungan yang tidak baik. Ya, LGBT, hal-hal yang buruk dan sebagainya. Cari sekolah-sekolah yang baik. Titipkan dia. Dan saya bermohon kepada Allah, teman-teman. Ayo semangat yuk. Mumpung masih ada di sini. Jauh-jauh ke Belanda, kalau hanya untuk mendapatkan hal yang tidak penting, untuk apa? Allah kirimkan ke tempat ini supaya kita bisa jadi lebih baik. Lebih baik, maka cari yang baik-baik. Dan tidak ada yang lebih baik kecuali masjid. Ya, Islamic Centernya. Nabi ke Madinah bikin masjid duluan, ke Kuba bikin masjid, supaya jadi center keimanan yang kokoh. Di situ ada TPA-nya, di situ ada risetnya, di situ ada pelajarannya. Alhamdulillah saya support SGB, teman-teman ingin membuat Islamic Center di Utrecht ini. Saya bermohon kepada Allah supaya dimudahkan prosesnya. Kemudian juga saya mengajak kita untuk support sebaik-baiknya. Mungkin ini timbangan amal kita yang paling tinggi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sih begini, kalau mengisi itu mudah, tapi membangun itu tidak mudah. Karena itulah orang yang membangun sekecil apapun dia sahamnya di sana, ketika digunakan lagi oleh orang lain setelahnya, maka pahalanya akan mengalir baginya dan terus akan abadi sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau di awal disebutkan ada gerakan wakaf untuk membangun Islamic Center, ya saya kira diwujudkan dulu Mas visinya dengan baik, kemudian dipetakan caranya dari kebutuhannya. Saya pernah membantu teman-teman juga yang di New Zealand, kita kemudian support di Australia, cuma 5 menit selesai itu semua. Ya saya tanya tadi berapa sih jumlahnya Muslim di Belanda, ada 50.000. Berapa yang dibutuhkan? Tinggal sekitar 6 miliar. Saya bilang ya kalau seperti itu cukuplah 10 euro. Ya, per orang, 10 euro per orang. Kalau mau dicil silakan, mau bikin sertifikat wakaf silakan. Walaupun dalam Islam tuh nggak ada sertifikat. Kalau setiap ibadah ada sertifikat, Masya Allah banyak sertifikat kita. Sertifikat sholat, sertifikat ngaji, sertifikat puasa gitu kan. Nah, maka saya kira mungkin 10 euro itu yang bisa memberatkan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau berapapun yang mungkin bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Saya kira itu. Saya mengakhiri, and I apologize for you guys or the audience. I'm so sorry and apologize because I couldn't deliver my speech in English. Yeah, inshallah, I think there are so many translators here. I can translate to all of you. Inshallah, another occasion I will be there, I will be here, inshallah. And actually, I also was interested to learn any languages. To every places that I visited, I try to learn the language. Yeah, so inshallah, the another occasion I'll be here with the Dutch, with the Netherlands, inshallah, language. Saya biasanya kalau kunjungan ke setiap tempat saya pelajari bahasanya. Jadi kunjungan berikutnya saya bisa sampaikan dengan bahasa lokal. Saya ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Jadi saya ke Jepang lagi, saya sampaikan bahasa Jepang. Saya ke Jerman, saya belajar bahasa Jerman setelah itu. Jadi saya bilang sama orang Jerman, saya nggak akan pernah ke Jerman lagi sebelum saya kuasai dulu bahasanya. Jadi saya balik lagi. Demikian pula ke Belanda, saya akan belajar bahasa Belanda. Jadi mohon maaf kalau saya belum kesini lagi, berarti bahasa Belanda saya belum lancar itu. Baik teman-teman, terima kasih. Kita berdoa. Oh, ada dulur. Baik, makanya saya tutup dulu. Ya, kita berdoa sebelum kita menaikkan salat. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Let's pray to Allah Subhanahu wa taala. May Allah Subhanahu wa taala answer our prayer, and may Allah bless all of us insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا إننا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segala kemuliaan kebaikan yang pernah dipermohonkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli syarri ma sta'adza bika an rasulika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza ya Allah dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jika di tempat ini ada satupun di antara kami yang penuh dengan lumuran dosa, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang hadir di tempat ini berada dalam kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan musala ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasartah, ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah dalam kesulitan baik di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan keluarganya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya ya Allah, angkat, mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wa maridun illa syafaitah, ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah uji dengan penyakit seberat apapun penyakitnya, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya.
اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا ما تعلمنا وفقنا لنعلم ما تعلم به. Ya Allah, kami mohon ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kekuatan untuk bisa ya Allah memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wahidna wa la tufarriqna ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, satukan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Utah ini atau Belanda pada umumnya, dan jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Jauhkan kami dari permusuhan ya arhamar rahimin. Satukan kami dalam kebaikan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon jadikan pertemuan ini pertemuan yang bisa mengikat cinta dan kebaikan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada pertemuan yang lebih baik setelah ini. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.